Ia menertawakanku sebagai istri yang tak punya apa-apa dan hanya menumpang hidup. Padahal istana megah tempatnya berdiri malam ini dibangun sepenuhnya atas namaku. Dan esok akan kusaksikan kesombongan itu runtuh bersama seluruh dunia mewah yang ia banggakan. Sebelum ceritanya kita mulai, absen dulu teman-teman cerita putri dari daerah mana saja. Bantu subscribe, like dan komen dari teman-teman semua sangat berarti buatku. Agar channel ini bisa berkembang dan tentunya bisa menghadirkan cerita yang lebih menyayat hati. Yang sudah subscribe, like, dan komen aku ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin. Ayo kita mulai cerita kali ini. Ikuti sampai selesai ya. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit ballroom Grand Crystal. Satu dari sekian banyak aset di bawah bendera perusahaan milik Novi, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah berusaha menandingi kilau berlian imitasi yang dipaksakan Arya untuk ia kenakan malam itu. Novi berdiri tegak, membiarkan jemari suaminya mencengkeram pinggangnya dengan posesif, bukan sebagai tanda cinta, melainkan sebagai pernyataan kepemilikan. Setiap kali Arya tertawa lebar menanggapi pujian teman-teman lamanya, Novi merasakan denyut nyeri di balik dadanya. Sisa dari pertengkaran kecil di mobil tadi mengenai pilihan sepatunya yang dianggap Arya kurang berkelas untuk mendampingi seorang direktur sepertinya. Kalian lihat sendiri kan? Menjadi pria sukses itu tidak mudah, tapi menjaga penampilan istri agar tetap terlihat layak di depan publik jauh lebih menantang. Ujar Arya dengan nada berkelakar yang disambut tawa renyah dari lingkaran pria berjas mahal di hadapan mereka. Novi menarik napas perlahan, menjaga otot wajahnya agar tetap membentuk senyuman tipis yang sempurna. Ia tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Arya selalu punya cara untuk meninggikan dirinya sendiri dengan menginjak fondasi yang sebenarnya dibangun oleh orang lain. Jangan terlalu merendah. Arya, Novi cantik sekali malam ini. Kamu pasti sangat memanjakannya. Sahut salah satu rekan Arya. Seorang pria bernama Doni yang tampak terkesan dengan gaun satin hitam yang membalut tubuh Novi. Arya menyesap campa dari gelasnya. Matanya berkilat dengan kesombongan yang meluap-luap. Memanjakan. Oh, tentu saja. Novi ini adalah definisi istri yang paling beruntung di dunia. Dia tidak perlu memikirkan cicilan, tidak perlu tahu bagaimana cara kerja bursa saham, bahkan mungkin lupa cara mengetik laporan kerja. Tugasnya hanya satu, menghabiskan jatah bulanan yang saya berikan dan memastikan rumah wangi saat saya pulang. Tawa kembali pecah. Novi merasakan remasan tangan Arya di pinggangnya menguat, seolah sedang memamerkan sebuah trofi yang ia beli dengan harga murah. Yah, jujur saja. Lanjut Arya. Suaranya naik satu oktav agar terdengar oleh meja sebelah. Kalau bukan karena saya yang menariknya dari kehidupan lamanya yang serba terbatas itu, Novi mungkin masih jadi karyawan biasa yang harus berdesakan di kereta setiap pagi. Bisa dibilang dia ini hanya numpang hidup di atas keberhasilan saya. Tapi tidak apa-apa. Sebagai suami yang bertanggung jawab, saya rasa memberi tumpangan mewah untuk istri adalah bagian dari amal ibadah. Bukan Dina. Sahabat Novi yang berdiri tak jauh dari sana tampak mengepalkan tangan. Dina adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Selain Novi dan staf gedung yang tahu bahwa gedung megah yang mereka pijak saat ini beserta seluruh sistem operasionalnya adalah milik Novi secara mutlak. Dina hampir saja melangkah maju untuk memprotes. Namun tatapan mata Novi yang tenang namun tajam menahannya. Novi menggeleng samar memberi isyarat agar sahabatnya itu tetap diam. Bagi Novi, luka emosional yang ditorehkan Arya malam ini bukanlah hal baru, namun derajatnya terasa berbeda. Ada sesuatu yang patah di dalam dirinya saat mendengar kata numpang hidup keluar dari mulut pria yang modal usaha pertamanya ia berikan dari tabungan pribadinya secara rahasia. Arya benar-benar telah melupakan akarnya. Ia telah menelan bulat-bulat narasi palsu yang ia ciptakan sendiri tentang pria yang sukses dari nol. Tiba-tiba dari arah pintu VIP muncul Pak Hendra, manajer operasional gedung yang sudah bekerja untuk Novi selama 8 tahun. Pak Hendra berjalan dengan langkah tegap, memegang map kulit yang berisi laporan harian. Saat matanya menangkap sosok Novi di kerumunan, langkahnya sempat melambat. Ia secara otomatis menegakkan punggung, bersiap untuk memberikan penghormatan resmi sebagaimana protokol yang selalu ia jalankan terhadap pemilik perusahaan. Namun, Arya yang melihat kedatangan Pak Hendra justru melambai dengan angkuh. Hei, Pak Maner, kemari sebentar. Tolong pastikan pendingin ruangan di sudut sana diperbaiki. Teman-teman saya mulai merasa gerah. Pak Hendra berhenti. Matanya beralih dari Arya ke arah Novi. Ada kebingungan dan rasa tidak senang di wajah pria tua itu.
Melihat bagaimana bosnya diperlakukan seperti pajangan oleh pria yang ia tahu hanyalah suami pemilik, Pak Hendra memberikan kode hormat yang sangat halus. Sebuah anggukan dalam yang hanya ditujukan khusus untuk Novi sebelum akhirnya menatap Arya dengan wajah datar dan dingin. "Saya akan meminta staf melakukannya, Pak," jawab Pak Hendra singkat tanpa sedikit pun nada hormat yang biasanya ia berikan pada tamu penting. Arya mendengus, merasa sedikit tersinggung dengan sikap dingin Pak Hendra. Namun ia segera mengabaikannya dan kembali sibuk membual tentang rencana pembelian properti barunya di Bali yang sebenarnya sedang dinegosiasikan oleh Novi melalui pengacara pribadinya. "Bagas." Novi menatap wajah Arya dari samping. Pria itu tampak begitu bercahaya di bawah lampu kristal. Begitu bangga dengan dunia yang sebenarnya tidak ia miliki. Rasa sakit di hati Novi perlahan berubah menjadi ketenangan yang menakutkan. Ia teringat bagaimana ibunya Santi selalu menekan Novi agar terus memberikan uang tambahan, karena Arya sudah bekerja terlalu keras untukmu. Semua kebohongan ini, semua penghinaan ini seolah mencapai titik jenuh malam itu. Senyum Novi melebar. Namun kali ini ada binar yang berbeda di matanya. Ia bukan lagi tersenyum karena sabar, melainkan karena ia baru saja membuat sebuah keputusan besar di dalam kepalanya. "Mas," bisik Novi lembut di telinga Arya, menghentikan bualan suaminya sejenak. "Apa kamu mau minta tambah uang belanja setelah melihat perhiasan teman-teman saya?" tanya Arya kasar. Masih dengan nada sombongnya. Novi mengelus lengan jas Arya yang mahal. Jas yang dibeli menggunakan kartu kredit atas nama perusahaan Novi. "Bukan. Aku hanya berpikir kamu benar. Aku sudah terlalu lama numpang hidup padamu. Mungkin sudah saatnya aku mencoba berdiri di atas kakiku sendiri. Mulai besok." Arya tertawa meremehkan, tidak menangkap nada ancaman dalam suara istrinya. "Baguslah kalau kamu sadar diri, tapi jangan berharap terlalu tinggi. Novi, tanpa saya, kamu itu bukan siapa-siapa di kota ini." Novi tidak membantah. Ia melepaskan tangan Arya dari pinggangnya dengan gerakan halus namun tegas. Ia berjalan menjauh menuju sudut ruangan yang lebih sepi, mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan satu pesan singkat kepada Bagas, asisten pribadinya. "Bagas, siapkan dokumen pembatalan kuasa hukum dan akses perbankan atas nama Arya mulai jam 800 pagi besok. Tarik semua fasilitas perusahaan yang dia gunakan. Jangan ada pengecualian." Setelah mengirim pesan itu, Novi merasakan beban di pundaknya sedikit terangkat. Namun, rasa sesak yang baru muncul. Ia tahu mulai besok perang akan dimulai. Ia tidak hanya akan menghadapi kemarahan Arya, tapi juga tekanan dari keluarga mertuanya yang parasit. Namun, melihat Arya yang masih tertawa di tengah kerumunan, tidak menyadari bahwa dunianya akan runtuh dalam hitungan jam, Novi merasa harga dirinya yang selama ini ia kunci rapat-rapat akhirnya mulai menemukan jalan untuk pulang. Malam itu, di bawah kemegahan gedung yang ia miliki sendiri, Novi menyadari satu hal. Melepaskan sesuatu yang rusak memang sakit, namun mempertahankan sesuatu yang menghancurkan jiwa adalah kesalahan yang tidak boleh ia lanjutkan. Langkah kakinya terasa lebih berat saat meninggalkan ballroom. Bukan karena ragu, melainkan karena ia tahu bahwa keputusan kecil ini akan menyeretnya ke dalam konflik yang jauh lebih besar dengan seluruh keluarga besar Arya. Layar ponsel di dalam tas tangan Novi bergetar pelan. Sebuah notifikasi singkat dari Bagas muncul di layar kunci. Instruksi diterima. Proses dimulai pukul 8 tepat. Selamat istirahat, Bu Novi. Novi menatap pesan itu sekilas sebelum mematikan layar. Merasakan debaran jantung yang aneh, perpaduan antara rasa takut yang dingin dan kepuasan yang mulai mekar. Di sampingnya, di dalam kabin mobil sedan mewah yang melaju membelah jalanan malam, Arya masih sibuk bersenandung kecil. Sesekali memukul-mukul kemudian meriang seolah dunia baru saja bertekuk lutut di bawah kakinya. "Kamu dengar tadi apa kata Pendra?" Arya bertanya tanpa menoleh. Suaranya penuh dengan nada kemenangan. Dia bahkan tidak berani menatap mataku lama-lama. "Itu namanya wibawa." "Novi, orang-orang di gedung itu tahu siapa yang punya kuasa. Makanya kalau aku sedang bicara di depan teman-temanku, kamu jangan memasang wajah datar begitu. Harusnya kamu bangga punya suami yang disegani maner gedung sekelas Grand Crystal." Novi menyandarkan kepalanya pada kaca jendela yang dingin. Ia tidak ingin mendebat. Ia tidak ingin memberitahu Arya bahwa Pak Hendra bersikap dingin karena merasa terhina melihat pemilik sagedung itu diperlakukan seperti pajangan. Novi memilih untuk menyimpan energinya demi apa yang akan terjadi esok pagi. Mobil memasuki gerbang rumah mereka. Sebuah bangunan minimalis modern yang berdiri megah di kawasan elit.
Rumah itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan yang Novi beli atas namanya sendiri. Namun, ia membiarkan Arya percaya bahwa itu adalah hasil dari bonus besar yang Arya terima dari perusahaan yang sebenarnya dikendalikan Novi dari balik layar. Begitu pintu utama terbuka, aroma teh melati dan suara TV yang menyala menyambut mereka. Di ruang tengah, Bu Santi, ibu mertua Novi, duduk di sofa bludru sambil membolak-balik majalah gaya hidup kelas atas. Bu Santi tidak pernah tinggal di rumah ini secara permanen, namun ia sering datang tanpa dikabari, bertindak seolah ia adalah penguasa sah dari setiap jengkel properti tersebut. Baru pulang? Tanya Bu Santi tanpa mengalihkan pandangan dari majalah. Matanya langsung tertuju pada tas tangan yang ditenteng Novi. Baguslah Arya. Ibu mau bicara. Arya segera menghampiri ibunya, mencium tangannya dengan takzim dan duduk di sampingnya. Ada apa, Bu? Kok belum tidur? Bu Santi menutup majalahnya dengan suara keras. Ia menatap Novi yang baru saja hendak melangkah menuju tangga. Lalu beralih pada Arya. Tadi ibu lihat iklan perhiasan dari koleksi terbaru di mall pusat. Ada satu kalung berlian yang sangat cocok untuk ibu pakai di arisan minggu depan. Harganya mungkin sekitar R50 juta. Ibu rasa dengan jabatanmu sekarang itu bukan angka yang besar, kan? Novi menghentikan langkahnya di anak tangga pertama. 150 juta. Itu adalah jumlah yang setara dengan biaya operasional salah satu cabang butiknya selama 1 bulan. Tentu saja, Bu. Nanti Arya aturkan. Jawab Arya tanpa ragu. Ia melirik Novi dengan tatapan memperingatkan. Seolah-olah Novi akan melayangkan protes. Bu Anti tersenyum puas, lalu matanya menyipit saat menatap Novi. Novi, dengar ya. Ibu minta kamu jangan banyak menuntut macam-macam dulu bulan ini. Arya ini sedang di puncak karir. Dia butuh banyak dana untuk menjaga pergaulannya di kantor. Jangan karena kamu merasa sudah punya suami kaya. Kamu jadi boros dan menghabiskan uang Arya untuk hal-hal tidak penting. Kamu itu cuma ibu rumah tangga. Tugasmu cuma mengatur rumah, bukan menguras dompet suami. Novi membalikan badan, menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang sulit diartikan. Saya tidak pernah meminta barang mewah dari Mas Arya. Bu Allah, jangan berbohong. Bu Santi mencibir, wajahnya tampak tidak senang. Rumah ini, mobil yang kamu pakai, baju-baju yang melekat di badanmu itu, semuanya dari keringat anak ibu. Kalau bukan karena Arya, kamu mungkin masih tinggal di rumah kontrakan sempit dan makan seadanya. Harusnya kamu itu tahu diri. Layani Arya dengan baik. Jangan cuma numpang hidup dan jadi beban. Novi merasakan dadanya sesak. Seolah oksigen di ruangan itu tiba-tiba lenyap. Selama 3 tahun pernikahan, ia selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Ia membayar semua tagihan kartu kredit Bu Santi secara diam-diam melalui rekening pribadinya agar Arya tidak merasa terbebani. Ia mengirimkan paket makanan mewah setiap minggu ke rumah mertuanya. Namun, semua kebaikan itu justru menjadi bumerang. Karena Novi terlalu rapi menyembunyikan kekuatannya, mereka menganggapnya sebagai tanah yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Mas Arya setuju dengan apa yang ibu katakan? Tanya Novi pelan. Matanya menatap langsung ke arah suaminya. Arya menghela napas tanpa terganggu karena kenyamanannya terusik. Sudahlah, Novi. Apa yang ibu bilang itu benar? Meski mungkin bahasanya agak tajam, kamu harus paham posisimu. Aku lelah bekerja seharian dan sekarang kamu malah mau mempermasalahkan nasihat ibu. Masuklah ke kamar. Jangan merusak suasana hatiku setelah pesta yang hebat tadi. Novi terdiam. Ia menatap 2 orang di depannya itu, suami yang ia cintai dan ibu mertua yang ia hormati. Dan menyadari bahwa mereka tidak melihatnya sebagai manusia, melainkan sebagai objek pelengkap yang tidak memiliki suara. Kebaikan yang selama ini ia berikan bukanlah sebuah jembatan kasih sayang, melainkan lubang galian yang kini ia gunakan untuk mengubur harga dirinya sendiri. Cukup. Batin Novi. Kalian menganggapku lemah karena aku memilih untuk bersikap lembut. Kalian menganggapku tidak punya apa-apa karena aku tidak suka memamerkan segalanya. Tanpa sepatah kata pun, Novi melanjutkan langkahnya menaiki tangga. Di dalam kamar, ia tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap pantulan dirinya di cermin besar. Ia melepaskan anting-antingnya, lalu meraih ponselnya kembali. Tangannya bergerak cepat membuka aplikasi perbankan bisnisnya. Ia melihat daftar akun tambahan yang ia berikan kepada Arya dan Bu Santi selama ini. Akun-akun yang saldo bulanannya selalu ia isi secara otomatis dari rekening induknya. Dengan gerakan yang pasti dan tanpa ragu, Novi menekan menu pengaturan akses.
Hanya butuh beberapa ketukan untuk mengubah status akses tersebut menjadi ditangguhkan. Novi tahu risikonya. Esok pagi saat Arya mencoba membayar sarapan mewahnya atau saat Bu Santi mencoba menggesek kartu untuk kalung impiannya, badai besar akan menghantam rumah ini. Namun, rasa sakit di hatinya akibat penghinaan di pesta dan sindiran di ruang tengah tadi jauh lebih besar daripada ketakutannya akan konflik yang akan datang. Ia baru saja melakukan satu keputusan berisiko, memutuskan aliran oksigen finansial mereka tanpa peringatan. Novi membaringkan tubuhnya di kasur, menatap langit-langit kamar yang gelap. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak merasa sebagai istri yang tertindas. Ia merasa seperti seorang ratu yang baru saja menarik kembali mahkota yang sempat ia pinjamkan kepada orang-orang yang salah. Besok, drama yang sebenarnya baru akan dimulai dan Novi memastikan bahwa kali ini ia yang akan memegang naskahnya. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden kamar tidak memberikan kehangatan bagi Novi. Sebaliknya, cahaya itu terasa seperti lampu interogasi yang menuntutnya untuk segera bergerak. Sisa ketegangan dari malam sebelumnya, saat ia menekan tombol tangguhkan di aplikasi perbankannya masih meninggalkan rasa dingin yang menetap di ujung jari-jarinya. Ia melihat Arya sudah rapi dengan setelan jas buatan penjahit ternama. Menyisir rambutnya dengan angku di depan cermin seolah-olah dunia masih berputar di bawah kendalinya. Aku berangkat dulu. Jangan lupa, pastikan ibu dapat kalungnya hari ini. Aku tidak mau mendengar dia mengeluh lagi soal menantunya yang pelit, ujar Arya tanpa menoleh. Menyemprotkan parfum mahal yang aromanya memenuhi ruangan. Novi hanya mengangguk kecil, duduk di tepi ranjang sambil meremas ponselnya. Ia membiarkan Arya pergi dengan delusinya. Ada sebuah pertemuan bisnis yang harus Novi hadiri di sebuah lounge eksklusif di pusat kota. Sebuah pertemuan yang sengaja ia atur di dekat kantor Arya untuk memantau situasi secara langsung. 2 jam kemudian, Novi duduk di sudut launang remang, namun elegan. Ia baru saja menyelesaikan koordinasi singkat dengan salah satu mitra bisnisnya. Ketika sekelompok orang masuk dengan tawa yang riuh, di tengah kelompok itu ada Arya. Ia tampak sangat dominan. Dikelilingi oleh 3 rekan kantornya dan seorang wanita muda yang penampilannya sangat kontras dengan kesederhanaan Novi. Wanita itu bernama Maya. Dari cara dia menatap Arya, penuh kekaguman yang dibuat-buat dan tangan yang sesekali menyentuh lengan jas Arya. Novi langsung tahu bahwa Maya adalah tipe wanita ambisius yang sedang mencari pijakan melalui pria yang dianggapnya berkuasa. Maya adalah rekan kerja Arya yang baru bergabung 6 bulan lalu dan dalam waktu singkat ia telah menjadi pendengar setia bagi bualan-bualan Arya. Mas Arya ini memang luar biasa. Suara Maya terdengar manja, cukup keras untuk sampai ke telinga Novi yang terhalang pilar marmer. Bisa mengelola proyek sebesar ini sambil tetap menikmati hidup mewah. Aku jadi penasaran apa rahasianya. Arya tertawa menyandarkan punggungnya ke kursi dengan gaya seorang raja. Rahasianya sederhana. Maya, kamu hanya perlu tahu cara menempatkan diri dan memiliki aset yang tepat. Ngomong-ngomong, kalian semua tampak lelah dengan tekanan kantor minggu ini. Bagaimana kalau bulan depan kita liburan ke Bali? Aku punya villa pribadi di Uluwatu. Pemandangannya langsung ke samudra. Sangat privat. Kita bisa mengadakan pesta kecil di sana. Rekan-rekan Arya bersorak antusias. Namun di sudut ruangan, jantung Novi seolah berhenti berdetak. Villa di Uluwatu itu adalah tempat suci baginya. Itu adalah bangunan yang ia dirikan sebagai bentuk penghormatan untuk almarhum ayahnya. Tempat di mana ia sering menghabiskan waktu sendirian untuk mencari ketenangan di tengah tekanan bisnis. Arya hampir tidak pernah menginjakan kaki di sana karena menganggap lokasinya terlalu jauh dari keramaian. Tapi sekarang pria itu menjadikannya sebagai alat untuk memikat rekan kerjanya dan Maya. Villa pribadi. Wah, Mas Arya benar-benar sultan ya. Puji Maya dengan mata berbinar. Pasti istri Mas Arya sangat senang punya fasilitas seperti itu. Arya mendengus remeh, menyesap kopinya dengan gaya meremehkan. Istriku, Novi bahkan tidak tahu nilai estetik dari tempat itu. Baginya itu cuma bangunan, dia lebih suka diam di rumah. Jadi tidak masalah kalau aku memakainya untuk menjamu teman-teman yang lebih bisa menghargai kemewahan seperti kalian. Rasa sakit yang dirasakan Novi semalam kini menguap, digantikan oleh kemarahan yang membara namun dingin. Ini bukan lagi soal uang atau harga diri yang diinjak di depan publik. Ini adalah soal pengkhianatan terhadap ruang pribadinya. Arya telah melintasi batas yang tidak bisa dimaafkan. Ia tidak hanya menggunakan uang Novi, tapi ia mulai memperdagangkan memori dan privasi Novi demi sebuah pengakuan semu.
Novi bangkit dari duduknya dengan gerakan yang sangat tenang. Ia tidak menghampiri meja Arya. Ia tidak ingin membuat keributan yang akan membuat Arya merasa menjadi pusat perhatian. Dengan langkah pasti, ia berjalan keluar dari lounge tersebut menuju mobilnya yang terparkir di area VIP. Di dalam mobil, Novi menarik napas panjang, mencoba menstabilkan tangannya yang sedikit gemetar. Ia membuka kontak di ponselnya dan menekan nama Bagas. "Halo, Bagas." Suara Novi terdengar datar, namun penuh otoritas. "Iya, Bu Novi. Saya sedang menyiapkan laporan untuk penangguhan akun tadi pagi," jawab Bagas dari seberang telepon. "Ubah rencananya. Bagas, jangan hanya menangguhkan akun." Novi menjeda. Matanya menatap tajam ke arah gedung kantor Arya yang menjulang tinggi di depannya. "Siapkan seluruh berkas pencabutan kuasa hukum atas nama Arya. Cabut haknya untuk menandatangani dokumen apapun atas nama aset-asetku. Aku juga ingin kamu menyiapkan surat perintah pengosongan fasilitas kantor yang dia gunakan, termasuk mobil dinas yang sebenarnya adalah aset perusahaanku." Bagas terdiam sejenak, mungkin terkejut dengan kecepatan eskalasi keputusan bosnya. "Semuanya, Bu, ini akan berdampak sangat besar pada posisi Pak Arya di kantornya besok." "Persis. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dia sebut numpang hidup. Jangan ada celah. Dan satu lagi, pastikan penjaga di Villa Uluwatu mengganti seluruh kode akses sore ini. Jika Arya datang ke sana tanpa izin tertulis dariku, minta mereka mengusirnya secara hukum." "Baik, Bu. Saya akan segera menyusun berkasnya. Apakah Ibu ingin saya mengirimkan notifikasi resmi kepada Pak Arya malam ini?" Novi terdiam. Melihat Arya keluar dari laune melalui kaca spion, masih tertawa bersama Maya. "Tidak. Biarkan dia menikmati malam terakhirnya di istananya. Kirimkan semuanya tepat jam 8 pagi besok. Langsung ke meja kantornya dan tembusan ke bagian HRD perusahaannya." Novi memutus sambungan telepon. Ia menyandarkan punggungnya, merasakan tekanan batin yang luar biasa. Memutus akses finansial adalah satu hal. Namun menghancurkan karir dan harga diri suaminya secara sistematis adalah keputusan yang berisiko besar bagi reputasi keluarganya juga. Ia tahu setelah ini tidak ada jalan kembali. Pernikahannya mungkin akan hancur menjadi debu dan ia akan menghadapi badai dari segala arah, termasuk dari Bu Santi yang pasti akan merongrongnya seperti singa lapar. Namun saat ia teringat wajah manja Maya dan tawa meremehkan Arya soal vilanya, keraguan itu sirna. Novi menyalakan mesin mobil, meninggalkan area itu dengan perasaan berat yang kini bercampur dengan tekad baja. Ia baru saja menarik pelatuknya dan besok, ia akan menyaksikan sendiri bagaimana kesombongan Arya runtuh bersama dunia palsu yang selama ini pria itu banggakan. Malah merayap lambat di kediaman mewah yang hening. Namun bagi Novi, kesunyian itu justru terasa bising oleh gema percakapannya dengan Bagas di telepon tadi siang. Ia duduk di ruang tengah yang luas, membiarkan lampu temara menyelimuti sosoknya. Di tangannya, sebuah tablet menampilkan grafik real-time penarikan akses finansial yang mulai berdampak sistematis. Ada rasa puas yang dingin saat melihat status gagal pada beberapa transaksi yang mencoba menembus sistem pusat perusahaannya. Namun di balik kepuasan itu ada lubang besar di ulu hatinya. Menghancurkan dunia pria yang masih berstatus suaminya ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada sisa-sisa kenangan masa lalu yang sesekali mencoba menariknya kembali ke dalam rasa iba. Novi segera menepis perasaan itu saat bayangan Arya yang tertawa bersama Maya di lounge tadi siang kembali melintas. Pengkhianatan bukan hanya soal orang ketiga, melainkan tentang bagaimana Arya dengan teganya menjajakan harga diri dan kerja keras Novi sebagai miliknya sendiri. Di sisi lain kota, di dalam restoran Prancis berbintang 5 yang aromanya dipenuhi wangi trufle dan anggur mahal, Arya sedang berada di puncak egonya. Ia baru saja memesan botol anggur kedua untuk mengesankan Maya yang sepanjang malam tidak berhenti melayangkan pujian tentang betapa berkuasanya Arya dalam mengatur proyek-proyek besar. Mas Arya ini benar-benar visioner. Tidak banyak pria yang di usia semuda ini sudah memiliki segalanya karir, properti, dan wibawa. Ucap Maya dengan nada manja. Jemarinya mengelus pinggiran gelas kristal dengan gerakan yang sengaja dibuat memikat. Arya tersenyum lebar. Merasa seolah ia adalah penguasa Jakarta malam itu. Semua itu soal mentalitas. Maya, kamu harus berani bermimpi besar dan mengambil apa yang seharusnya jadi milikmu. Bagiku, uang hanyalah angka untuk membeli kenyamanan. Saat jamuan mewah itu berakhir, seorang pelayan datang membawa nampan kecil berisi tagihan yang angkanya cukup untuk membeli motor baru.
Dengan gerakan teatrikal yang angkuh, Arya mengeluarkan dompet kulit buayanya dan menarik sebuah kartu kredit berwarna hitam metalik. Kartu limitless yang selama ini menjadi simbol statusnya yang sebenarnya adalah kartu tambahan dari rekening induk perusahaan Novi. Ini, ujar Arya pendek. Tanpa melihat jumlah tagihannya, pelayan itu membawa kartu tersebut ke meja kasir. Sementara Arya kembali asyik menggoda Maya tentang rencana liburan mereka ke Bali. Namun, beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah ragu dan gelagat yang tidak nyaman. Mohon maaf, Bapak Arya. Transaksinya ditolak oleh sistem. Bisik pelayan itu dengan suara rendah, berusaha menjaga privasi tamu. Tawa Arya terhenti seketika. Ditolak? Jangan bercanda. Kamu tahu ini kartu apa? Coba lagi. Mungkin mesinmu yang rusak. Pelayan itu mengangguk patuh dan mencoba kembali. Maya mengamati dengan kening berkerut, mulai merasakan perubahan suasana. Untuk kedua kalinya, pelayan itu kembali dengan hasil yang sama. Tetap tidak bisa, Pak. Keterangannya. Akses ditangguhkan oleh pemilik akun utama. Apakah ada kartu lain yang bisa kami gunakan? Wajah Arya berubah merah padam. Kata-kata pemilik akun utama menghantam telinganya seperti tamparan keras. Di depan Maya, harga dirinya seolah rontok ke lantai restoran. Ia merogoh dompetnya dengan gugup, mengeluarkan kartu kredit lain dari bank yang berbeda. Kartu yang biasanya ia gunakan untuk keperluan pribadi kecil. Namun saat digesek hasilnya tetap sama. Saldo tidak mencukupi. Ada masalah, Mas? Tanya Maya. Nadanya kini kehilangan sedikit kemanjaannya, berubah menjadi nada interogasi yang halus. Hanya masalah teknis perbankan biasa. Sepertinya pihak bank sedang melakukan audit rutin. Dalih Arya sambil berkeringat dingin. Ia akhirnya terpaksa mengeluarkan uang tunai darurat dari dompetnya dan beberapa kartu debit yang saldonya pas-pasan untuk menutupi tagihan tersebut. Malam yang seharusnya berakhir dengan kemenangan justru ditutup dengan kecanggungan yang luar biasa. Saat Arya mengantar Maya pulang dengan suasana kabin mobil yang mendadak senyap. Novi mendengar suara mobil Arya memasuki garasi sekitar pukul 11 malam, ia segera mematikan tabletnya dan menggantinya dengan sebuah buku motivasi lama yang ia ambil dari rak. Ia mengatur napasnya, memasang kembali topeng istri penurut yang sudah ia kenakan selama bertahun-tahun. Arya masuk rumah dengan langkah kasar. Ia membanting kunci mobil di atas meja marmer, menciptakan denting keras yang memecah keheningan. Wajahnya terlihat kusut dan penuh amarah yang tertahan. Novi panggilnya dengan suara meninggi. Novi mendongak dari bukunya, menatap Arya dengan ekspresi tenang dan bingung yang dibuat-buat. Iya, Mas, kok baru pulang? Kamu terlihat capek sekali. Arya menghampirinya, berdiri menjulang di depan Novi. Kenapa kartu-kartu kreditku tidak bisa dipakai? Tadi aku di restoran dan dipermalukan di depan rekan bisnisku karena transaksinya ditolak. Apa kamu lupa membayar tagihannya? Novi menutup bukunya perlahan lalu menghela napas panjang seolah ia sedang menanggung beban yang berat. Aduh, Mas, maafkan aku. Sebenarnya aku ingin bicara soal ini sejak tadi sore, tapi kamu terlihat sangat sibuk. Bicara apa? Bentak Arya. Novi berdiri, menyentuh lengan jas Arya dengan lembut. Namun, Arya menepisnya. Novi tidak tersinggung. Ia justru menikmati setiap detik kepanikan suaminya. Beberapa aset dan aliran dana dari perusahaan pusat sedang mengalami kendala hukum. Mas, sepertinya ada audit besar-besaran dari pihak otoritas keuangan karena ada laporan ketidaksesuaian data. Bagas bilang untuk sementara semua akses harus dibekukan agar tidak memperumit pemeriksaan. Arya tertegun. Audit ketidaksesuaian data apa maksudmu? Aku kurang paham detail teknisnya. Mas. Kamu kan tahu aku ini cuma numpang hidup dan tidak mengerti soal bursa saham atau urusan kantor yang rumit seperti yang kamu bilang semalam. Ujar Novi dengan nada polos yang menyengat jika Arya benar-benar menyimaknya. Tapi karena itu, mungkin untuk beberapa waktu ke depan kita harus mulai hidup hemat. Dana cair kita sangat terbatas sekarang. Arya terduduk di sofa memijat pelipisnya. Pikirannya melayang pada janji-janjinya kepada Maya, pada cicilan barang-barang mewahnya, dan pada tuntutan ibunya. Bu Santi, hemat, kamu gila. Aku punya reputasi yang harus dijaga. Aku mengerti, Mas. Tapi daripada kita berurusan dengan hukum, lebih baik kita bersabar, kan? Mungkin Mas bisa mulai mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Misalnya membatalkan rencana-rencana liburan atau makan malam mewah di luar. Saran Novi dengan nada penuh perhatian.
Novi melihat kilat kebencian sekaligus ketakutan di mata Arya. Bagi Arya, hidup hemat adalah sebuah penghinaan. Namun bagi Novi, ini adalah awal dari pendidikan moral yang pahit. Novi berbalik menuju dapur untuk mengambilkan air minum, memunggungi Arya agar suaminya tidak melihat senyum tipis yang tersungging di bibirnya. Namun saat ia menuangkan air, sebuah pikiran baru merayap di benaknya. Keputusan untuk memblokir akses finansial ini adalah langkah pertama yang berisiko tinggi. Jika Arya mulai menyelidiki lebih dalam dan menemukan bahwa audit itu hanyalah rekayasanya melalui Bagas, kemarahan Arya bisa menjadi fisik atau ia bisa mencoba melakukan tindakan nekat lainnya. Novi meremas gelas di tangannya. Tekanan batinnya meningkat. Ia harus terus bersandiwara di dalam rumah yang kini terasa seperti medan perang yang tak terlihat. Ia memutuskan untuk melakukan langkah yang lebih berani esok hari. Ia akan mendatangi kantor Arya dan memastikan bahwa status yang selama ini diagung-agungkan suaminya mulai digerogoti dari dalam. Ini minumnya, Mas. Sabar ya, semuanya pasti ada jalan keluarnya. Ucap Novi sambil meletakkan gelas di depan Arya. Memulai langkah kecil namun mematikan menuju keruntuhan dunia palsu suaminya. Suara bel rumah yang ditekan berulang-ulang dengan kasar memecah keheningan pagi di kediaman Novi. Bunyinya seperti rentetan tembakan yang menuntut perhatian segera. Novi yang baru saja selesai menyesap teh tawarnya di meja makan sudah bisa menduga siapa yang datang. Tidak ada orang lain yang berani mengusik ketenangannya dengan cara seprovokatif itu selain Ibu Santi. Begitu pintu utama dibuka, sosok Ibu Santi langsung merangsek masuk tanpa permisi. Wajahnya yang biasanya dipoles bedak tebal kini tampak retak oleh kemarahan. Ia mengacungkan ponselnya tepat di depan wajah Novi. Seolah benda elektronik itu adalah senjata tajam. Apa-apaan ini, Novi? Kenapa uang bulananku belum masuk? Dan kenapa kartu yang diberikan Arya ditolak saat aku mau membayar deposit kalung di toko perhiasan tadi pagi? Kamu tahu betapa malunya aku di depan pemilik toko itu. Suara Ibu Santi melengking, memantul di dinding-dinding ruang tamu yang dingin. Novi mundur satu langkah, menjaga jarak fisik, namun tetap mempertahankan tatapan matanya yang tenang. Selamat pagi, Bu. Mas Arya mungkin sedang sibuk di kantor. Seperti yang saya katakan pada Mas Arya semalam, keuangan keluarga kami sedang dalam penyesuaian. Penyesuaian apa? Jangan membohongiku dengan istilah-istilah kantormu itu. Ibu Santi berteriak. Napasnya memburu. Arya itu direktur. Dia punya banyak uang. Ini pasti gara-gara kamu kan? Kamu yang sengaja menghasut Arya agar memotong jatah ibunya sendiri. Novi menghela napas. Sebuah gerakan yang disengaja untuk memancing emosi mertuanya lebih jauh, tanpa harus mengeluarkan kata-kata kasar. Saya tidak pernah menghasut Mas Arya, Bu. Saya justru yang paling khawatir dengan kondisi ini. Bohong. Sejak awal aku sudah tidak setuju Arya menikah dengan perempuan sepertimu. Kamu itu pembawa sial. Ibu Santi menunjuk hidung Novi dengan telunjuk yang gemetar. Lihat saja, sejak menikah denganmu, karir Arya memang naik, tapi sekarang tiba-tiba ada audit, ada masalah keuangan. Itu tandanya auramu tidak cocok dengan kesuksesan anakku. Kamu itu cuma benalu, Novi. Kamu cuma numpang hidup di istana yang dibangun anakku dengan darah dan keringat. Tapi bukannya membawa keberuntungan, kamu malah menguras rezekinya. Kata-kata pembawa sial dan benalu itu menghantam Novi lebih keras daripada yang ia duga. Ada bagian dari dirinya yang masih merasa sakit. Bukan karena ia percaya pada omong kosong itu, melainkan karena ia menyadari betapa dalam kebencian yang dipelihara wanita ini kepadanya. Selama bertahun-tahun, Novi adalah orang yang diam melunasi hutang-hutang judi online Ibu Santi yang membayar biaya perjalanan mewahnya ke luar negeri dan yang memastikan wanita itu selalu tampil mentereng di lingkungan sosialnya. Semua itu dilakukan Novi atas nama pengabdian kepada suami. Kini melihat wajah Ibu Santi yang merah padam karena keserakahan yang tak terpenuhi, Novi merasa muak. Namun ia tidak membalas. Ia memilih untuk tetap diam, membiarkan Ibu Santi terus mengeluarkan cercah hingga wanita itu merasa lelah dan akhirnya pergi menuju kantor Arya untuk mengadu. Begitu mobil Ibu Santi meninggalkan halaman, ketenangan Novi kembali. Namun, kali ini dengan urgensi yang berbeda. Tangga, menatap ke lantai atas di mana kamar utamanya berada. Keputusan semalam untuk memblokir akses finansial barulah awal. Sekarang ia harus mengamankan apa yang benar-benar miliknya sebelum badai besar benar-benar meruntuhkan rumah ini. Novi merogoh ponselnya dan menghubungi nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Bagas, kirimkan mobil box tanpa logo perusahaan ke pintu belakang sekarang juga.
Pastikan orang-orangmu bisa bekerja dengan sangat tenang. Baik, Bu. Saya sudah bersiap di dekat kompleks. Jawab Bagas sigap. Selama 3 jam berikutnya, Novi bekerja dengan efisiensi seorang komandan perang. Ia tidak mengambil perabotan besar. Ia hanya fokus pada barang-barang berharga yang asli. Koleksi perhiasan warisan ibunya yang selama ini ia simpan di brankas tersembunyi, dokumen asli kepemilikan saham perusahaan, sertifikat tanah Grand Crystal, serta beberapa lukisan koleksi pribadinya yang bernilai miliaran rupiah. Ia mengganti perhiasan asli di kotak pajangannya dengan replika berkualitas tinggi yang sudah ia siapkan jauh-jauh hari sebagai langkah antisipasi. Ia tahu dalam kemarahan dan keputusasaannya kelak, Arya atau Ibu Santi mungkin akan mencoba menjarah barang-barangnya untuk dijual. Sambil mengepak barang, batin Novi bergejolak. Setiap barang yang ia masukkan ke dalam kotak adalah kepingan hidupnya yang ia tarik keluar dari rumah ini. Ia melihat foto pernikahannya dengan Arya yang terpajang di lorong. Di foto itu, mereka tampak sangat bahagia. Namun sekarang ia menyadari bahwa kebahagiaan itu dibangun di atas fondasi kebohongan di mana ia harus terus-menerus merendah agar ego Arya bisa menjulang tinggi. Aku bukan pembawa sial, Bu Santi. Batin Novi sambil mengunci kotak terakhir. Aku adalah sumber kehidupan di rumah ini dan hari ini aku membawa pergi semua kehidupan itu. Bagas dan 2 orang kepercayaannya bekerja dengan sangat cepat, memindahkan kotak-kotak itu ke dalam mobil box melalui pintu belakang yang tersembunyi dari pandangan tetangga. Novi mengawasi setiap prosesnya dengan dada yang terasa sesak namun lega. Semua sudah masuk. Bu, kita langsung menuju apartemen rahasia. Tanya Bagas sambil menyeka keringat di dahinya. Iya, pastikan tidak ada yang membuntuti. Dan Bagas mulai sore ini aktifkan penjagaan di kantor. Saya rasa Mas Arya akan melakukan sesuatu yang nekat setelah bertemu dengan ibunya hari ini. Instruksi Novi. Setelah mobil box itu pergi, Novi kembali ke dalam rumah yang kini terasa asing dan kosong baginya. Meski secara fisik perabotannya masih lengkap, ia duduk di sofa ruang tengah menunggu kepulangan Arya. Ia tahu Arya akan pulang dengan kemarahan yang meluap setelah dihasut oleh ibunya. Tekanan batin baru mulai merayap. Ia telah memindahkan harta fisiknya. Namun, ia masih harus tinggal di bawah atap yang sama dengan pria yang kini ia anggap sebagai musuh dalam selimut. Satu kesalahan kecil dalam sandiwaranya bisa berakibat fatal. Novi menyentuh saku celananya, merasakan kunci apartemen rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Sebuah simbol kebebasan sekaligus tanda bahwa ia telah resmi menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Malam ini, ia harus menghadapi Arya yang kemungkinan besar akan menuntut penjelasan lebih keras atau mungkin mulai melakukan intimidasi fisik untuk mendapatkan kembali akses hartanya. Novi harus memutuskan apakah ia akan terus berpura-pura menjadi istri yang bingung atau mulai menunjukkan sedikit taringnya untuk melihat reaksi Arya. Keputusan kecil itu berisiko memicu ledakan lebih awal dari yang ia rencanakan. Namun, Novi tahu, ia tidak bisa terus-menerus membiarkan dirinya dihina sebagai pembawa sial di rumah yang ia bangun sendiri. Malam di kediaman itu terasa jauh lebih dingin setelah kotak-kotak perhiasan dan dokumen penting berpindah ke apartemen rahasia. Novi berdiri di balkon kamarnya, menatap bayangan dirinya di kaca pintu geser. Ia merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Seorang pemilik sah yang kini menyelinap di antara bayang-bayang untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari harga dirinya. Suara langkah kaki Arya yang kasar di lantai bawah terdengar seperti dentuman genderang perang yang mendekat. Setiap derit lantai kayu di rumah ini sekarang membawa getaran kecemasan yang baru. Ponsel Novi bergetar di saku gaun tidurnya. Sebuah pesan singkat dari Bagas masuk. Bu, saya sudah di titik aman. Mohon buka tautan audio yang saya kirimkan. Ini mendesak. Novi segera memasang earphone dan duduk di sudut gelap balkon. Tersembunyi dari pandangan jika Arya tiba-tiba masuk ke kamar. Suara Bagas terdengar berat, penuh dengan nada profesionalitas yang biasanya diiringi oleh berita buruk. Bagas bukan sekadar pengacara baginya. Dia adalah penyeimbang batin yang memastikan Novi tidak bertindak gegabah di bawah tekanan emosional. Bu Novi, suara Bagas berbisik melalui sambungan transkripsi. Informan saya di kantor Pak Arya baru saja memberi laporan. Pak Arya terlihat mendatangi sebuah kantor pembiayaan swasta sore tadi. Dia membawa sertifikat Ruko Permata di Blok B12. Dia mencoba menjaminkan aset itu untuk mendapatkan pinjaman tunai sebesar R2 miliar secara cepat. Novi memejamkan mata sesaat. Jantungnya berdenyut kencang. Ruko Permata. Itu adalah ruko yang ia beli 2 tahun lalu sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka.
Namun karena kehati-hatian Bagas, sertifikat asli tetap disimpan di brankas perusahaan. Sementara yang dipegang Arya hanyalah salinan resmi yang telah dimodifikasi secara hukum agar hanya bisa dipindah tangankan dengan tanda tangan basah Novi sebagai pemilik mutlak. Dia benar-benar melakukannya. Gas, tanya Novi. Suaranya nyaris tak terdengar. Dia mencoba menggadaikan aset yang bahkan bukan miliknya tanpa izin. Sepertinya dia terdesak. Bu, tagihan kartu kredit yang ibu bekukan, tuntutan ibu Santi untuk kalung berlian itu ditambah janji-janjinya pada Maya. Dia sedang mencari napas buatan. Masalahnya, tindakan menjaminkan dokumen yang tidak sah secara sepihak adalah penipuan. Jika dia menandatangani kontrak itu, dia masuk ke ranah pidana. Novi meremas pagar balkon. Sebagian dari dirinya, bagian yang dulu mencintai Arya dengan tulus ingin berteriak dan menghentikan suaminya sebelum ia terperosok lebih dalam. Namun bagian lain dari dirinya, bagian yang baru saja dihina sebagai pembawa sial dan istri numpang hidup menahan hasrat itu. Jika ia menghentikan Arya sekarang, Arya hanya akan menganggapnya sebagai penghalang kesuksesannya lagi. Arya tidak akan pernah belajar kecuali dunianya benar-benar runtuh oleh tangannya sendiri. Gas, ujar Novi setelah keheningan yang cukup lama. Biarkan dia ada jeda di seberang telepon. Bagas tampak ragu. Ibu yakin jika ini berlanjut, dia akan berurusan dengan penagih utang yang kasar dan kemungkinan laporan polisi dari pihak pembiayaan. Biarkan dia masuk ke dalam jebakannya sendiri. Bagas, tegas Novi. Kali ini dengan nada yang lebih dingin, jangan beri peringatan apapun. Pastikan saja manajer di kantor pembiayaan itu melakukan prosedur sesuai standar hukum. Jika Arya memalsukan tanda tanganku atau memanipulasi dokumen, biarkan dokumen itu tercatat secara sah sebagai bukti pelanggaran. Aku ingin dia sadar bahwa tanpa perlindunganku, kecerdasannya yang dia banggakan itu tidak lebih dari sekadar kecerobohan kriminal. Baik, Bu. Saya akan memantau dari jauh agar tidak ada aset lain yang terseret. Jawab Bagas sebelum memutus sambungan. Novi melepaskan earphone-nya, tangannya sedikit gemetar. Ini adalah keputusan paling berisiko yang pernah ia ambil. Ia baru saja memberikan izin secara implisit bagi suaminya untuk menghancurkan hidupnya sendiri. Secara emosional, Novi merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, menunggu dorongan terakhir untuk melompat. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Arya masuk dengan wajah yang terlihat jauh lebih segar daripada tadi sore. Ada binar kemenangan di matanya. Seolah-olah ia baru saja menemukan harta karun tersembunyi. Ia tidak lagi marah-marah seperti saat kartu kreditnya ditolak. Novi, kamu belum tidur? Tanya Arya. Nadanya mendadak melunak. Hampir terdengar manis. Sebuah perubahan sifat yang justru membuat Novi waspada. Belum, Mas. Aku hanya memikirkan soal penghematan yang kita bicarakan tadi, jawab Novi. Mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Arya berjalan mendekat, duduk di tepi ranjang dengan gaya yang santai. Oh, soal itu kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sepertinya masalah audit di kantor akan segera selesai. Aku sudah menemukan solusi untuk menutupi beberapa pengeluaran mendesak. Jadi kamu tidak perlu terlalu pelit lagi soal uang belanja atau keperluan ibu. Novi menatap suaminya. Pria ini baru saja menggadaikan masa depannya untuk sebuah sandiwara kemewahan yang fana. Dan sekarang dia berbohong seolah-olah semuanya baik-baik saja. Kesombongan Arya benar-benar telah membutakannya. Solusi apa, Mas? Bukankah akses kita masih dibekukan? Pancing Novi. Arya mengibaskan tangan. Tersenyum meremehkan. Ada beberapa investasi pribadiku yang mulai cair. Kamu tidak akan mengerti urusan bisnis pria. Novi, tugasmu cukup diam dan pastikan rumah ini tetap nyaman. Dan besok aku mungkin akan pulang agak larut. Ada urusan penandatanganan kontrak penting. Novi merasakan empedu naik ke tenggorokannya. Kontrak penting. Itu adalah kontrak yang akan menjebloskan Arya ke dalam penjara hutang. Novi tersenyum tipis, senyuman yang mengandung duka sekaligus ketegasan. Baiklah kalau begitu, Mas. Aku harap investasimu berjalan lancar, ucap Novi pelan. Novi berbalik memunggungi Arya, berpura-pura mengatur bantal. Namun di dalam batinnya tekanan baru mulai menghimpit. Dengan membiarkan Arya menandatangani dokumen itu besok, Novi secara resmi telah menjadi arsitek di balik kehancuran suaminya. Ia mulai mempertanyakan moralitasnya sendiri. Apakah ia sedang membalas dendam atau sedang mendidik? Apakah tindakannya ini membuatnya menjadi lebih baik dari Arya atau justru sama kejamnya?
Malam itu saat Arya tertidur lelap dengan mimpi-mimpi kosong tentang kekayaan, Novi terjaga dengan keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia memutuskan untuk mengirimkan pesan rahasia kepada Pak Hendra di Grand Crystal untuk menyiapkan sebuah acara perayaan kecil lusa nanti. Sebuah acara di mana ia berencana mengundang rekan-rekan kantor Arya termasuk Maya. Ia akan membiarkan Arya merasa menang besok sebelum meruntuhkan segalanya di depan semua orang yang ia coba buat terkesan. Tekanan batinnya mencapai puncak. Novi tahu bahwa setelah langkah ini tidak akan ada lagi jalan pulang menuju kehidupan pernikahan yang normal. Ia telah memilih untuk menjadi hakim bagi suaminya sendiri. Pagi itu, langit di atas perumahan elit tersebut tampak mendung. Seolah-olah semesta turut merasakan beratnya atmosfer di dalam rumah Novi. Di lantai 2, Novi berdiri di balik jendela besar yang tertutup rapat, memperhatikan halaman depannya. Tangannya memegang cangkir teh yang sudah mendingin, namun ia tidak peduli. Matanya tertuju pada sebuah truk derek yang baru saja berhenti tepat di depan gerbang. Dua pria berseragam biru tua turun, membawa map tebal dan rantai pengait yang berkilau dingin tertimpa cahaya redup. Inilah awal dari badai yang sesungguhnya. Di bawah, Arya keluar dari pintu utama dengan langkah tergesa-gesa. Ia mengenakan kemeja sutra berwarna marun. Tangannya sibuk membetulkan jam tangan emasnya. Benda yang kemungkinan besar akan ia gadaikan juga jika ia tahu betapa tipisnya sisa napas finansialnya. Saat ini, ia berencana menemui Maya untuk membicarakan detail liburan Bali yang kemarin ia janjikan dengan angkuh. Namun langkahnya terhenti seketika saat melihat truk derek itu. "Selamat pagi, Pak Arya. Kami dari pihak leasing yang ditunjuk oleh PT Arta Mandiri Jaya," ujar salah satu petugas dengan suara datar namun tegas. Novi bisa mendengar suara mereka dengan jelas melalui balkon yang sedikit terbuka. Ia menarik napas panjang, merasakan denyut nyeri di dadanya. PT Arta Mandiri Jaya adalah salah satu anak perusahaan holding miliknya. Secara administratif, mobil sedan sport seharga 2 miliar yang biasa dikendarai Arya adalah aset operasional perusahaan tersebut. "Laing, kalian gila ya? Mobil ini lunas," teriak Arya. Wajahnya memerah seketika. "Pasti ada kesalahan sistem. Pergi kalian dari sini sebelum saya panggil polisi." "Mohon maaf, Pak. Kami memiliki instruksi resmi dari pemilik sah kendaraan ini. Terjadi penyalahgunaan kontrak penggunaan aset perusahaan. Mobil ini ditarik kembali atas perintah direksi karena penggunaan di luar kepentingan dinas yang telah melampaui batas kebijakan." Petugas itu menyodorkan surat penarikan. Arya tidak membaca surat itu. Ia justru merobeknya di depan wajah petugas tersebut. "Direksi, aku ini direktur di sana. Aku yang memegang kendali." Novi memejamkan mata. Kebohongan Arya telah mencapai level delusi yang mengerikan. Arya bahkan lupa bahwa ia hanya ditempatkan di posisi direktur operasional di salah satu cabang kecil sebagai bentuk dukungan Novi terhadap karir suaminya tanpa hak kepemilikan saham speser pun. Tiba-tiba Arya berbalik dan berteriak ke arah rumah. "Novi, turun. Kamu keluar." Novi meletakkan cangkirnya, menghembuskan napas panjang untuk menenangkan gemetar di tangannya, lalu berjalan turun dengan langkah yang diatur sedemikian rupa agar terlihat tenang. Begitu ia sampai di halaman, Arya langsung menyambar lengannya, mencengkeramnya dengan kasar hingga Novi meringis kecil. "Apa yang kamu lakukan?" "Hah?" bentak Arya di depan para petugas leasing yang kini menatap dengan canggung. "Kamu tidak becus yang mengurus administrasi rumah tangga? Kamu pasti lupa membayar iuran asuransi atau pajak kendaraan ini sampai orang-orang ini datang menagih. Aku sudah bilang berkali-kali, fokuslah sedikit kalau jadi istri. Jangan cuma tahu menghabiskan uang, tapi urusan surat-surat begini saja kamu ceroboh." Cercaan itu mengalir deras seperti air bah. Arya memposisikan dirinya sebagai korban dari ketidakbecusan seorang istri. Sebuah taktik manipulasi yang biasa ia gunakan untuk menutupi ketakutannya sendiri. Di mata orang luar, ia tampak seperti suami yang terzalimi oleh kecerobohan istrinya. Novi menatap mata Arya. Di sana ia melihat kilat kepanikan yang luar biasa. Arya sedang ketakutan karena ia tahu tanpa mobil ini, harga dirinya di depan rekan-rekannya dan di depan Maya akan hancur lebur. "Mas, petugas itu bilang ada penyalahgunaan kontrak," ujar Novi pelan. Suaranya tetap stabil meskipun hatinya bergemuruh. "Mungkin ini ada hubungannya dengan upaya Mas menjaminkan ruko tempo hari. Pihak pusat biasanya sangat ketat soal aset." "Diam kamu, jangan sok tahu urusan bisnis," potong Arya kasar. Ia menoleh ke arah petugas. "Beri saya waktu 1 jam.
Saya akan telepon pemilik perusahaannya langsung. Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi. Petugas itu hanya menggeleng. Maaf, Pak. Perintahnya adalah eksekusi langsung. Silakan ambil barang pribadi Bapak di dalam mobil sekarang juga. Novi menyaksikan dalam diam saat Arya terpaksa mengeluarkan tas kerja dan beberapa barang pribadinya dari dalam mobil sport itu. Wajah Arya tampak sangat hina. Seorang pria yang 5 menit lalu merasa sebagai penguasa kini berdiri di trotoar dengan tangan hampa sementara mobil kebanggaannya dikaitkan ke truk derek. Begitu truk itu bergerak menjauh, Arya berbalik ke arah Novi dengan tatapan penuh kebencian. Puas kamu sekarang? Puas membuatku malu di depan tetangga. Kamu itu benar-benar pembawa sial, Novi. Sejak keuangan kita audit, katanya semuanya jadi berantakan. Ini pasti karena kamu malas beribadah atau terlalu banyak mengeluh. Istri macam apa kamu ini? Novi merasa seperti ada pisau yang mengiris-iris sisa rasa cintanya yang terakhir. Bukannya berkaca pada kesalahannya sendiri yang mencoba menipu lembaga pembiayaan, Arya justru melimpahkan seluruh beban kegagalannya pada bahu Novi. Logika emosi Arya benar-benar telah rusak oleh ego. Mas Novi memanggil dengan suara bergetar. Kalau Mas butuh kendaraan untuk ke kantor, ada mobil City Car tua milik mendiang ayah di garasi belakang. Masih bisa dipakai kalau cuma untuk transportasi. Arya tertawa sinis. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga Novi. Pakai mobil butut itu. Kamu mau aku jadi bahan tertawaan di kantor? Kamu sengaja ya mau meruntuhkan wibawaku agar kamu bisa berkuasa di rumah ini. Arya menyambar kunci mobil City Carar itu dari tangan Novi dengan kasar, lalu melangkah menuju garasi belakang dengan gerutu yang tak henti-henti. Novi berdiri sendirian di halaman yang kini terasa sangat luas dan sepi. Batinnya berkecamuk. Ia baru saja melakukan tindakan yang sangat berisiko. Menarik mobil Arya adalah pernyataan perang terbuka yang paling nyata. Ia tahu setelah ini Arya tidak akan tinggal diam. Pria itu kemungkinan besar akan mulai mencari tahu siapa sebenarnya orang di balik PT Arta Mandiri Jaya yang telah berani mengusiknya. Namun yang lebih mengkhawatirkan Novi adalah perubahan batinnya sendiri. Ia mulai merasa takut pada dirinya sendiri. Takut bahwa ia mulai menikmati proses penghancuran Arya. Ia merogoh ponselnya. Melihat pesan masuk dari Pak Hendra mengenai persiapan acara di Grand Crystal besok malam. Novi mengetik balasan dengan jari yang masih sedikit gemetar. Pastikan semua rekan kantor Arya mendapatkan undangan VIP termasuk wanita bernama Maya. Saya akan datang sebagai pemberi sambutan utama. Ia baru saja memutuskan untuk meledakkan bom terakhirnya. Risikonya, reputasi pernikahannya akan hancur di depan publik. Namun bagi Novi, lebih baik hidup di atas puing-puing kebenaran daripada bernapas di dalam istana kemegahan yang penuh dengan hinaan. Tekanan batin baru muncul. Ia bertanya-tanya apakah ia sanggup menatap wajah Arya saat suaminya itu menyadari bahwa istri yang menumpang hidup ini adalah pemilik dari setiap udara yang ia hirup selama ini. Suara mesin mobil City Car tua yang batuk-batuk saat dipanaskan Arya di halaman belakang tadi pagi masih terngiang di telinga Novi seperti sebuah ejekan. Rumah megah itu kini terasa seperti kotak kaca yang menyesakkan. Setelah penarikan mobil sport kemarin, suasana di dalam rumah benar-benar membeku. Arya tidak lagi membentaknya dengan suara menggelegar. Ia beralih ke kemarahan yang dingin dan penuh kebencian. Sebuah aura yang jauh lebih menyakitkan bagi Novi. Ia berdiri di depan wastafel dapur, menatap jemarinya yang polos tanpa cincin pernikahan yang sengaja ia lepaskan sejak semalam. Dina, sahabat Novi sejak zaman kuliah, duduk di meja makan sambil memperhatikan Novi dengan tatapan penuh keprihatinan. Dina adalah orang yang tahu bagaimana Novi membangun bisnis tekstil dan propertinya dari nol. Mengumpulkan rupiah demi rupiah saat Arya masih sibuk mencari jati diri di berbagai perusahaan rintisan yang gagal. Aku tidak bisa diam saja melihatmu diperlakukan seperti itu, Nov. Ujar Dina pelan, memecah keheningan. Kemarin dia menghinamu di depan petugas leasing dan sekarang dia membiarkan ibunya menyebutmu pembawa sial. Kamu harus berhenti berpura-pura lemah. Novi menoleh sedikit, memberikan senyum pahit. Aku hanya ingin tahu, Din, seberapa dalam dia akan jatuh jika aku membiarkannya berjalan sendiri. Ternyata dia tidak hanya jatuh, dia menggali lubangnya sendiri. Biar aku yang bicara padanya, potong Dina tegas. Sebagai saksi masa lalu, aku punya hak untuk mengingatkan dia siapa yang sebenarnya menyelamatkan wajahnya berkali-kali dulu. Jika dia masih punya nurani, dia akan berhenti menghinamu. Novi sempat ingin menahan Dina. Namun ada bagian dari batinnya yang ingin tahu, apakah Arya masih memiliki setitik rasa hormat jika diingatkan pada sejarah mereka.
Maka ia membiarkan Dina pergi menemui Arya di sebuah kafe dekat kantor suaminya. Sementara Novi menunggu di dalam mobilnya yang terparkir beberapa blok dari sana, memantau melalui pesan singkat yang terus dikirimkan Dina. Di kafe yang dipenuhi kebisingan mesin penggiling kopi, Arya duduk dengan gelisah. Ia terus melirik jam tangannya. Ia seharusnya bertemu Maya untuk makan siang. Namun, Dina tiba-tiba menghubunginya dan memaksa untuk bicara. Ketika Dina muncul dan duduk di hadapannya, Arya tidak menyembunyikan wajah muaknya. Mau bicara apa lagi, Din? Kalau mau menguliahi aku soal bagaimana cara memperlakukan istri, lebih baik simpan bicaramu. Aku sedang pusing dengan urusan kantor, cetus Arya ketus. Dina menatap Arya dengan tatapan tajam yang tidak goyah. Aku di sini bukan untuk menguliahi kamu, Arya. Aku di sini untuk mengingatkanmu agar tahu diri. Kamu tahu persis siapa Novi? Kamu tahu bagaimana dia mengorbankan tabungannya untuk modal pertamamu dulu? Kenapa sekarang kamu begitu tega menghinanya sebagai istri yang hanya numpang hidup? Arya tertawa sinis, menyandarkan punggungnya dengan angkuh. Modal pertama itu sudah lama sekali, Dina. Lagi pula itu uang kecil. Kesuksesanku sekarang adalah murni hasil kerja keras dan kecerdasanku, Novi. Dia hanya beruntung berada di sampingku saat aku naik ke puncak. Dan sekarang saat ada masalah audit sedikit saja, dia tidak bisa membantu apa-apa. Dia hanya diam, bingung, dan malah membuat urusan administrasiku berantakan. Dia diam karena dia menunggumu untuk sadar. Suara Dina meninggi, menarik perhatian beberapa pengunjung kafe. Semua kemewahan yang kamu banggakan itu, Arya. Kamu benar-benar tidak sadar siapa pemilik aslinya. Wajah Arya mengeras. Tekanan finansial yang ia alami beberapa hari terakhir mulai menggerogoti kewarasannya. Ia merasa terpojok oleh kenyataan bahwa kartu kreditnya mati dan mobilnya ditarik. Dan kini sahabat istrinya datang untuk merendahkannya lagi. Dengar ya, Dina. Arya mencondongkan tubuhnya. Suaranya rendah namun penuh racun. Novi itu asetku yang paling tidak berguna saat ini. Kalau dia tidak bisa segera menyelesaikan masalah keuangan rumah tangga ini atau setidaknya meminjamkan nama keluarganya untuk jaminan hutang baruku, aku tidak punya alasan untuk mempertahankannya. Dina terbelalak. Maksudmu? Katakan pada sahabatmu itu. Lanjut Arya dengan senyum dingin. Jika dalam minggu ini dia tidak bisa memberiku solusi untuk mendapatkan kembali fasilitas mewahnya, aku akan menceraikannya. Aku butuh pendamping yang bisa mendukung karirku. Bukan benalu yang hanya diam saat aku tenggelam. Maya, rekan kerjaku. Dia jauh lebih punya visi daripada Novi yang kolot itu. Novi mendengar setiap kata-kata itu melalui ponselnya yang masih tersambung dengan panggilan suara dari Sakudina. Di dalam mobil yang sunyi, air mata Novi jatuh. Namun, bukan karena sedih, itu adalah air mata pelepasan. Sisi gelap Arya yang baru saja ia dengar adalah paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Arya tidak hanya lupa budi, dia telah kehilangan kemanusiaannya. Dia menganggap pernikahan sebagai transaksi bisnis. Dan saat ia merasa investasinya pada Novi tidak lagi menghasilkan, ia siap membuangnya demi wanita lain yang ia anggap lebih menguntungkan. Novi melihat dari kejauhan saat Dina keluar dari kafe dengan wajah merah padam karena marah. Tak lama kemudian, Arya keluar dengan langkah angkuh, mencoba menghidupkan mobil City Car tua yang suaranya memalukan di depan deretan mobil mewah lainnya. Novi mematikan ponselnya. Fokus batinnya kini bergeser sepenuhnya. Luka itu masih ada, namun ketegasan telah mengambil alih. Ia menyadari bahwa membiarkan Arya jatuh perlahan adalah sebuah kesalahan. Ia harus menjatuhkannya dengan sekali hantaman keras agar pria itu benar-benar merasakan kerasnya tanah yang selama ini ia injak dengan sombong. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah undangan fisik yang mewah berwarna emas dan hitam. Undangan untuk acara anniversary ke-10 perusahaannya di Grand Crystal yang akan diadakanlah. Ia menuliskan nama Arya Amaya di satu amplop khusus dengan tangan yang sangat stabil. Kamu ingin pendamping yang punya visi, Mas? Gumam Novi pada dirinya sendiri. Akan kutunjukkan visi seperti apa yang aku miliki. Novi mengambil keputusan berisiko tinggi sore itu. Ia menghubungi Pak Hendra dan memberikan instruksi untuk mengubah urutan acara. Ia tidak akan muncul di akhir sebagai kejutan. Ia akan meminta Pak Hendra untuk mengumumkan kebangkrutan salah satu unit usaha yang dipimpin Arya di tengah pesta. Tepat saat Arya sedang mencoba memamerkan kekuasaannya di depan Maya dan rekan-rekan kantornya, tekanan batin baru muncul menghimpit. Tindakan ini akan membuat perceraian mereka menjadi tontonan publik yang memalukan. Namun bagi Novi,
Menyaksikan kehancuran ego Arya di tempat yang pria itu kira adalah istananya sendiri, adalah satu-satunya cara untuk membasuh penghinaan yang ia terima selama ini. Keputusan Arya untuk mengancam akan menceraikan Novi jika ia tidak mendapatkan dukungan finansial. Seperti yang didengar Novi melalui telepon, Dina meninggalkan lubang dingin di tengah dada Novi. Malam itu ia tidak menangis. Ia justru duduk di kegelapan ruang kerja pribadinya, menatap layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV rumah. Di sana ia melihat Arya mondar-mandir di ruang tamu dengan gelisah. Napasnya pendek-pendek dan sesekali ia menendang kaki sofa marmer yang tak bersalah. Ada sesuatu yang benar-benar mati di dalam diri Novi. Rasa cintanya yang terakhir telah menguap bersama ancaman perceraian itu. Sekarang yang tersisa hanyalah strategi dan kesunyian yang tajam. Keesokan harinya, tekanan eksternal mulai mengepung Arya seperti kabut tebal yang mencekik. Telepon rumah tidak berhenti berdering dari pihak-pihak yang menagih hutang pribadi yang ia buat atas nama spekulasi saham dan gaya hidup mewahnya. Novi melewati ruang tengah saat ia mendengar Arya berteriak di telepon mencoba memohon penundaan pembayaran kepada seseorang yang suaranya terdengar mengancam dari balik speaker. "Saya butuh 2 hari lagi. Hanya 2 hari," teriak Arya. Tangannya gemetar hebat. Begitu ia mematikan telepon, matanya tertuju pada sebuah kotak kayu mahoni yang diletakkan di lemari pajangan kaca di sudut ruangan. Koleksi jam tangan mewah miliknya. Novi memperhatikan dari balik pilar dapur. Ia melihat Arya berjalan dengan langkah serabutan menuju lemari itu. Arya membuka kuncinya dengan paksa, seolah-olah sedang menjarah hartanya sendiri. Ia mengambil sebuah jam tangan dengan dial berwarna biru gelap. Sebuah Patek Philippe yang dulu ia klaim sebagai hadiah bonus tahunan dari hasil kerja kerasnya. Padahal sebenarnya dibeli menggunakan anggaran cadangan perusahaan Novi atas permintaan Arya yang merengek. Ini setidaknya bisa menutupi bunga hutang bulan ini. Gumam Arya pada dirinya sendiri. Suaranya parau oleh keputusasaan. Novi menarik napas dalam-dalam. Ia teringat kejadian 3 malam yang lalu. Saat ia bersama Bagas memindahkan seluruh barang berharga asli ke apartemen rahasia. Ia sengaja mengganti jam tangan itu dengan imitasi kelas 1 yang sangat mirip secara visual, namun tidak memiliki nilai investasi. Novi merasakan gejolak batin yang aneh. Ia tidak pernah menyangka akan menjadi orang yang begitu dingin dan penuh tipu daya. Namun setiap kali rasa iba itu muncul, ia teringat wajah Arya yang memuja Maya dan mulutnya yang lancang menghina Novi sebagai benalu. "Mas, mau kemana?" tanya Novi. Muncul dari balik pilar dengan suara yang datar dan polos. Arya tersentak dengan cepat menyembunyikan kotak jam itu di balik saku jasnya yang sudah tampak lusuh karena jarang disetrika. "Bukan urusanmu. Diam saja di rumah dan urusi dapurmu yang berantakan itu." Arya bergegas keluar menuju mobil Siti Kartua yang mengeluarkan asap tipis dari knalpotnya. Novi segera menghubungi Bagas melalui pesan singkat. Dia mengambil umpan jam tangan itu. Pastikan toko kolektor Pak Suryo memberikan pelajaran yang setimpal. Di sebuah ruko eksklusif di kawasan Menteng, Arya duduk berhadapan dengan Pak Suryo, seorang kolektor jam tangan senior yang dikenal memiliki mata setajam elang. Pak Suryo adalah rekan bisnis lama Novi, seorang pria yang sangat menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam dunia barang mewah. Sikapnya dingin, netral, dan tidak mudah terkesan oleh penampilan luar. "Tolong periksa ini, Pak Suryo. Saya sedang butuh dana cepat." "Saya yakin Pak Suryo tahu nilai jam tangan ini," ujar Arya dengan sisa-sisa kesombongan yang dipaksakan. Pak Suryo mengambil jam itu, mengeluarkan kaca pembesar kecil dan mulai memeriksanya di bawah lampu meja yang terang. Keheningan di ruangan itu terasa seperti hukuman bagi Arya. Keringat dingin mulai membasahi dahi Arya saat ia melihat kerutan di kening Pak Suryo. "Pak Arya," ujar Pak Suryo setelah 5 menit yang menyiksa. Ia meletakkan jam itu kembali ke atas kain beludru dengan gerakan yang hampir meremehkan. "Sejak kapan Anda mulai mengoleksi barang seperti ini?" Maksud Bapak Arya menelan ludah dengan susah payah. "Ini adalah imitasi. Memang pengerjaannya sangat halus. Mungkin kategori super clone, tapi mesin di dalamnya bukan mesin asli. Nilainya tidak lebih dari R5 juta di pasar gelap. Anda ingin menjual ini seharga R00 juta kepada saya?" Pak Suryo menatap Arya dengan tatapan menghakimi yang menghancurkan sisa-sisa harga diri pria itu. Wajah Arya berubah dari merah menjadi pucat pasi. "Tidak mungkin. Saya membelinya di gerai resmi ini. Ini pasti ada kesalahan. Gerai resmi tidak menjual jam dengan nomor seri yang terdaftar sebagai barang hilang atau palsu di data pusat," jawab Pak Suryo dingin.
Saya rasa Anda sebaiknya pergi sebelum saya melaporkan percobaan penipuan ini kepada asosiasi kolektor. Arya keluar dari toko itu dengan kaki yang terasa lemas seperti jeli. Begitu ia sampai di trotoar, dua pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam sudah menunggunya di dekat mobil bututnya. Mereka adalah penagih hutang dari pihak pembiayaan ruko yang ia jaminkan tempo hari. Pak Arya, waktu Anda sudah habis. Bos, kami ingin jaminan tambahan sore ini atau kami akan mendatangi kantor pusat Anda besok pagi untuk melakukan penyitaan aset di depan semua staf Anda, ujar salah satu pria itu dengan nada mengancam. Arya masuk ke dalam mobilnya dengan tangan yang bergetar hebat hingga ia kesulitan memasukkan kunci ke lubang starter. Ia merasa dunia sedang menjepitnya dari segala arah. Ia tidak punya uang, tidak punya aset yang bisa dijual. Dan sekarang ia tahu bahwa harta yang ia banggakan di rumah ternyata hanyalah sampah plastik. Di rumah, Novi sedang duduk di ruang makan saat Arya pulang dengan wajah yang hancur. Arya tidak membentak. Ia hanya terduduk di lantai ruang tamu, memegangi kepalanya yang berdenyut. Novi mendekat perlahan, membawa segelas air putih. Ia melihat kotak jam tangan itu tergeletak terbuka di lantai. Ada apa, Mas? Jamnya tidak laku. Arya mendongak. Matanya merah karena amarah dan malu. Kamu tahu sesuatu tentang jam ini, kan? Kamu yang menukarnya? Jawab aku. Novi. Novi meletakkan gelas air itu dengan tenang di atas meja. Menukar apa, Mas? Bukankah Mas sendiri yang bilang aku tidak tahu apa-apa soal kemewahan? Aku bahkan tidak tahu cara membuka kunci lemari itu. Jangan berbohong, teriak Arya. Mencoba bangkit, namun ia terjatuh kembali karena lemas. Kamu sengaja mau menghancurkanku, ya? Kamu mau membalas dendam karena aku mau menceraikanmu. Novi menatap suaminya dan untuk pertama kalinya ia menunjukkan kilat di matanya yang selama ini ia sembunyikan. Aku tidak perlu melakukan apa-apa untuk menghancurkanmu, Mas. Kamu sudah melakukannya sendiri sejak kamu memutuskan untuk hidup di atas kebohongan. Sekarang tekanan hutang itu nyata, kan? Dan besok malam adalah acara di Grand Crystal. Novi berhenti sejenak, memberikan tekanan emosional yang baru. Aku sudah menyiapkan setelan jas terbaik untukmu besok malam. Mas harus tampil sempurna di depan Maya dan semua rekan kantormu. Karena di sanalah semua orang akan tahu siapa sebenarnya pria hebat yang mereka kagumi selama ini. Novi berbalik pergi, meninggalkan Arya dalam ketakutan yang mencekam. Tekanan batin Novi meningkat. Ia tahu bahwa dengan membiarkan penagih hutang terus mengejar Arya, ia sedang bermain dengan api yang bisa membakar siapa saja. Namun ia mengambil keputusan berisiko. Ia memberikan alamat kantor Arya kepada para penagih hutang itu untuk penagihan besok siang. Tepat beberapa jam sebelum pesta dimulai. Novi meremas jemarinya. Ia tahu esok akan menjadi hari yang sangat berat. Namun ia sudah tidak bisa berhenti. Ia telah memutuskan untuk melihat seberapa jauh ego Arya sanggup bertahan sebelum akhirnya pecah berkeping-keping di depan publik. Pagi yang menyesakkan menyapa kediaman Novi dengan keheningan yang jauh lebih tajam daripada teriakan amarah. Novi berdiri di depan jendela besar kamar utamanya, memperhatikan bayangan Arya yang tampak kecil dan rapuh di bawah sana, sedang berusaha menghidupkan mesin mobil tua peninggalan ayahnya. Setiap suara batuk dari mesin tua itu seolah-olah adalah tawa sarkasme yang ditujukan untuk kesombongan Arya yang kini compang-camping. Ada denyut nyeri yang menetap di ulu hati Novi. Sebuah sisa-sisa rasa iba yang terus ia coba tekan dengan ingatan tentang bagaimana Arya menghinanya di depan Maya dan rekan-rekan kantornya. Novi menghela napas. Jemarinya mengusap permukaan dingin bingkai jendela. Ini baru permulaan, Mas. Bisiknya pada kekosongan ruangan. Ia telah merencanakan segalanya dengan presisi seorang arsitek. Namun melihat kehancuran suaminya secara bertahap tetap memberikan beban emosional yang berat. Ia merasa seperti sedang menonton sebuah monumen besar yang ia bangun dengan cinta. Kini runtuh karena pondasinya yang ternyata hanya berupa kebohongan dan ego. Di bawah, Arya akhirnya berhasil menjalankan mobil itu dengan kepulan asap tipis. Di dalam benaknya hanya ada satu pikiran. Ia harus mendapatkan bantuan dana besar hari ini. Penagih utang sudah memberikan ancaman terakhir dan ia tahu karirnya akan tamat jika ia tidak bisa menunjukkan bahwa ia masih memiliki koneksi dengan orang-orang kuat. Arya memutuskan untuk melakukan langkah nekat yang menurutnya adalah sebuah ide brilian. Mendatangi kantor pusat pengelola Grand Crystal gedung pesta reuni tempo hari untuk memohon pertemuan dengan pemiliknya. Berharap ia bisa menggunakan posisinya sebagai direktur untuk menawarkan sebuah kerja sama spekulatif atau sekadar meminta pinjaman darurat.
Gedung kantor pusat Grand Crystal Group menjulang tinggi di pusat bisnis Jakarta. Sebuah menara kaca yang memantulkan langit dengan angkuh. Arya memarkir mobil bututnya jauh di sudut area parkir. Merasa sangat malu jika harus turun tepat di depan lobi. Ia merapikan jasnya, menyeka keringat dingin di keningnya dan melangkah masuk dengan sisa-sisa kepercayaan diri yang ia paksakan. Begitu melewati pintu putar otomatis, Arya disambut oleh kemegahan lobi yang dilapisi marmer putih carara. Harum kayu cendana dan udara yang sejuk menyelimuti indranya. Ia berjalan menuju meja resepsionis, mencoba memasang wajah direktur yang sibuk. "Selamat pagi, saya Arya, direktur operasional di salah satu mitra bisnis Anda. Saya ingin bertemu dengan pimpinan atau pemilik perusahaan ini untuk urusan mendesak," ujarnya dengan nada yang dibuat sedemikian rupa agar terdengar berwibawa. Resepsionis wanita yang mengenakan seragam rapi itu menatap Arya dengan tatapan profesional namun dingin. "Apakah sudah ada janji sebelumnya, Pak?" "Belum. Tapi ini menyangkut kerja sama strategis yang sangat besar. Saya yakin pimpinan Anda tidak ingin melewatkan kesempatan ini." Arya sedikit mencondongkan tubuh, mencoba melakukan intimidasi visual yang biasanya berhasil ia lakukan pada bawahannya. "Mohon maaf, Pak. Pimpinan kami hanya menerima tamu yang sudah terjadwal. Namun jika Anda ingin meninggalkan proposal, Anda bisa meletakkannya di sana." Resepsionis itu menunjuk ke arah meja kecil di sudut. Arya mendengus, merasa terhina. Ia berbalik dengan amarah yang mulai mendidih. Namun, langkahnya terhenti seketika saat matanya menangkap sebuah dinding besar di sisi kanan lobi, Wall of Wonders. Di sana terpajang beberapa foto berukuran besar dalam bingkai emas yang elegan. Awalnya Arya hanya melirik sekilas, mengira ia akan melihat wajah pria-pria tua beruban yang biasanya menguasai sektor properti. Namun saat matanya mendarat pada foto pusat di tengah dinding tersebut, dunianya seolah-olah berputar dan berhenti mendadak. Di sana dalam foto potret yang sangat anggun dan berwibawa, Novi berdiri dengan mengenakan setelan blazer biru tua yang sangat berkelas. Rambutnya disanggul rapi. Matanya menatap tajam ke arah kamera dengan kepercayaan diri yang tidak pernah Arya lihat sebelumnya di rumah. Di bawah foto itu terukir jelas dengan huruf emas yang timbul. "Novi Artentia found the Rocher person of Grand Crystal Group." Lutut Arya terasa lemas. Ia harus berpegangan pada pilar marmer di dekatnya agar tidak terjatuh. Napasnya memburu. Keringat dingin kini mengalir deras di punggungnya. "Tidak mungkin," gumamnya. Suaranya parau dan bergetar. "Ini pasti salah. Ini tidak mungkin Noviku." Ia mendekati foto itu dengan langkah gontai. Seolah-olah sedang mendekati sebuah penampakan. Ia membaca plat nama itu berulang kali. Berharap ia salah baca atau ada nama lain yang terselip. Namun, itu memang Novi. Istri yang selama ini ia hina sebagai numpang hidup. Istri yang ia anggap tidak mengerti apa-apa soal dunia bisnis ternyata adalah pemilik dari gedung megah ini dan mungkin pemilik dari hampir seluruh dunia mewah yang selama ini ia banggakan sebagai miliknya. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Sebuah suara berat menginterupsi dari belakang. Arya berbalik dan mendapati Pak Hendra berdiri di sana mengenakan setelan jas Manier yang jauh lebih mahal daripada jas yang dikenakan Arya. Pak Hendra menatap Arya bukan dengan hormat, melainkan dengan tatapan penuh rasa muak yang sudah lama ia simpan. "Pak Hendra, ini apa maksudnya foto ini?" Suara Arya nyaris tidak keluar. Pak Hendra menatap foto Novi, lalu kembali menatap Arya. "Itu adalah Ibu Novi, pemilik tunggal perusahaan ini. Beliau adalah orang yang membangun setiap jengkal gedung yang Anda banggakan di pesta reuni kemarin. Dan jika Anda bertanya-tanya, ya, beliaulah yang selama ini membayar gaji Anda, membayar tagihan kartu kredit Anda, dan memastikan hidup Anda tampak hebat di mata orang lain." Arya merasa seolah-olah sebuah palu goda menghantam kepalanya. Kebenaran itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada ancaman penagih utang. Seluruh narasi kehidupannya yang ia bangun dengan kesombongan runtuh seketika. Dia membohongiku?" tanya Arya, mencoba mencari pembenaran untuk egonya yang hancur. "Beliau tidak membohongi Anda, Pak Arya," sahut Pak Hendra dengan nada dingin. "Beliau hanya memilih untuk tidak memamerkan kekayaannya demi menghargai ego Anda sebagai suami. Namun, Anda justru menggunakan kebaikannya untuk merendahkannya. Dan sekarang Ibu sudah memutuskan untuk mengambil kembali semua yang seharusnya tidak pernah Anda miliki." Di kantor pribadinya di lantai atas, Novi duduk di balik meja kerja kayu jati yang luas, memperhatikan monitor pengawas yang menampilkan sosok Arya yang tampak bingung dan hancur di lobi bawah. Novi memejamkan mata,
merasakan getaran emosional yang hebat. Ada rasa puas melihat Arya akhirnya mengetahui kebenaran. Namun ada juga rasa pedih karena ia menyadari bahwa mulai saat ini tidak akan ada lagi jalan untuk memperbaiki apa yang sudah rusak. Ia meraih ponselnya dan menelepon Bagas yang berada di ruangan sebelah. Bagas, sampaikan pada resepsionis untuk membiarkan dia keluar. Jangan ada drama di lobi. Dan sampaikan pada Pak Hendra. Siapkan berkas gugatan cerai dan lampirkan semua bukti penyelewengan dana perusahaan yang dilakukan Arya. Novi meletakkan ponselnya, dadanya terasa sesak. Ia baru saja mengambil keputusan yang paling berisiko dalam hidupnya, memicu kehancuran total rumah tangganya secara resmi. Ia tahu setelah Arya tahu kebenaran ini, pria itu tidak akan lagi memohon atau meminta maaf secara tulus. Arya kemungkinan besar akan berbalik menyerang dengan segala cara untuk mendapatkan bagian dari kekayaan Novi melalui jalur hukum. Novi bangkit dari kursinya, menatap panorama Jakarta dari jendela lantai 40. Ia melihat mobil butut Arya meninggalkan area parkir dengan terburu-buru. Tekanan batin baru mulai menghimpitnya. Ia sekarang bukan lagi hanya seorang istri yang dikhianati, tapi ia adalah seorang pemilik perusahaan yang harus melindungi asetnya dari pria yang kini ia anggap sebagai parasit paling berbahaya. Novi memutuskan untuk melakukan satu hal lagi yang sangat berani. Ia menginstruksikan stafnya untuk mengirimkan karangan bunga besar ke rumah mereka sore ini. Ditujukan kepada Arya dengan kartu ucapan bertuliskan, "Selamat atas kesuksesanmu di lobi Grand Crystal hari ini, Mas. Sampai jumpa di pesta nanti malam." Langkah ini adalah deklarasi perang terbuka. Novi tahu ia sedang memancing amarah Arya ke titik didih tertinggi. Namun ia tidak peduli lagi. Ia ingin Arya datang ke pesta malam ini dengan perasaan terjepit agar di depan semua orang, ia bisa menyaksikan sendiri bagaimana mahkota palsu suaminya dilepas secara permanen. Getaran dari layar monitor di ruang kerja pribadinya seolah merambat hingga ke ujung jemari Novi. Dari lantai 40 gedung pusat Grand Crystal Group. Ia menyaksikan melalui rekaman CCTV tanpa suara. Namun, ia bisa membayangkan setiap desis amarah yang keluar dari mulut Arya di lobi bawah. Ada rasa hampa yang ganjil saat ia melihat pria yang dulu ia banggakan. Pria yang ia beri ruang untuk bermimpi kini berdiri kecil dan tampak rapuh di hadapan dinding foto pendiri perusahaan. Novi memejamkan mata sejenak, merasakan konflik batin yang semakin meruncing. Ia telah beralih peran dari seorang istri yang mengabdi menjadi algojo bagi harga diri suaminya sendiri. Apakah ini keadilan atau sekadar dendam yang terbungkus rapi dalam strategi bisnis? Di lobi, suasana mendadak membeku. Arya masih memandangi foto Novi dengan napas tersengal. Sementara para staf yang sedang berlalu lalang mulai berhenti dan berbisik. Kehadiran Pak Hendra dengan sikapnya yang tegak dan tatapan yang menghujam membuat Arya tak punya ruang untuk melarikan diri dari kenyataan. "Masih ingin bicara soal proposal kerjasama, Pak Arya?" Suara Pak Hendra memecah keheningan. Kali ini tanpa embel-embel nada sopan yang palsu. Suaranya bergema di lobi marmer yang luas, menarik perhatian lebih banyak mata. Arya berbalik, wajahnya memerah padam. Keringat membasahi leher kemejanya yang kini tampak lusuh. Kalian semua berkomplot untuk mempermalukanku. Bukan Novi memaksamu memasang foto itu untuk menjatuhkanku. Pak Hendra melangkah maju satu tindak membuat Arya mundur secara refleks. Foto itu sudah ada di sana sejak gedung ini berdiri. Bahkan sebelum Anda tahu bagaimana cara memakai dasi dengan benar, Ibu Novi tidak perlu menjatuhkan Anda, Pak Arya. Anda sudah jatuh sejak pertama kali Anda merasa berhak atas apa yang tidak pernah Anda usahakan. Beberapa staf administrasi yang mengenal Arya sebagai suami bos mulai menunjukkan ekspresi mencemooh. Di dunia profesional Grand Crystal, rahasia tentang siapa penguasa sebenarnya adalah pengetahuan umum yang hanya Arya sendiri yang tidak tahu. "Jangan berlagak sombong, Hendra. Aku suaminya. Secara hukum, setengah dari apa yang dia miliki adalah milikku," teriak Arya. Sebuah upaya terakhir untuk mengklaim otoritas yang kini terasa hambar. Pak Hendra tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih menyakitkan daripada tamparan. "Secara hukum, Anda hanyalah seorang tamu di gedung ini. Seorang tamu yang selama ini hidup dari belas kasihan dan kebaikan hati istri yang Anda sebut numpang hidup. Anda tidak lebih dari pajangan yang kini sudah kehilangan fungsinya. Silakan keluar, Pak Arya. Sebelum saya meminta tim keamanan menyeret Anda karena mengganggu ketertiban kantor pusat, penghinaan itu bersifat mutlak." Di depan staf yang dulu sering ia perintah dengan angkuh saat kunjungan singkat, Arya kini diposisikan sebagai parasit. Ia melihat tatapan rendah dari para resepsionis.
Melihat manajer keuangan yang dulu sering ia ajak bicara soal investasi, kini memalingkan muka dengan muak. Arya tidak punya kata-kata lagi. Ia berbalik dan hampir tersandung kakinya sendiri saat melarikan diri menuju pintu keluar. Novi meletakkan tabletnya di meja kerja. Ia bisa merasakan air mata yang mendesak di sudut matanya. Namun ia menolaknya. Ada kepuasan melihat Arya mendapatkan balasan. Tetapi ada pula luka yang menganga menyadari bahwa pria yang pernah ia cintai telah menjadi begitu rendah. Ia memanggil Bagas melalui sambungan telepon internal. Bagas, dia sudah pergi. Pastikan tidak ada yang menghalangi perjalanannya pulang. Instruksi Novi, suaranya terdengar serak. Semua sudah sesuai rencana, Bu. Mobil box terakhir sudah meninggalkan rumah 2 jam lalu. Hanya tersisa barang-barang yang memang secara hukum milik Pak Arya pribadi. Jawab Bagas dengan nada tenang yang menenangkan kegelisahan Novi. Novi menarik napas panjang. Ia memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia ingin menjadi saksi bisu dari fase terakhir keruntuhan dunia palsu Arya. Sebelum konfrontasi utama esok malam, Arya memacu mobil Siti Kartuanya dengan emosi yang meledak-ledak. Di sepanjang jalan, ia terus memaki Novi, memaki Pak Hendra, dan menyusun narasi pembelaan diri di kepalanya. Ia yakin sesampainya di rumah, ia akan menyeret Novi, menuntut penjelasan, dan memaksa istrinya untuk memulihkan semua aksesnya. Ego Arya masih mencoba mencari celah untuk bertahan. Ia berpikir mungkin ini hanya tes dari Novi, sebuah drama rumah tangga yang bisa ia selesaikan dengan sedikit intimidasi atau rayuan. Namun, begitu ia memarkir mobil di depan gerbang yang kini tidak lagi terbuka otomatis, jantungnya berdegup kencang, lampu-lampu luar rumah mati. Suasana sangat sunyi. Arya membuka pintu utama dengan kunci cadangannya yang masih berfungsi. Begitu pintu terbuka, ia membeku. Rumah itu kosong melompong. Bukan hanya furnitur besar seperti sofa marmer atau meja makan jati yang hilang, tetapi seluruh jiwa dari rumah itu seolah telah disedot keluar. Karpet Persia yang mahal, lukisan-lukisan koleksi Novi, bahkan vas bunga kristal di lorong sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah debu dan jejak-jejak kaki di lantai yang dingin. Novi, teriak Arya. Suaranya bergema di ruangan yang kini tak lagi memiliki peredam. Ia berlari ke lantai atas menuju kamar utama. Di sana pun sama. Lemari pakaian yang dulu penuh dengan jas-jas mahalnya yang dibelikan Novi kini kosong. Hanya tersisa beberapa kemeja lamanya yang ia bawa saat pertama kali pindah ke rumah itu. Brankas di pojok ruangan terbuka lebar dan tak berisi apa-apa selain udara. Di tengah ruangan yang kosong itu tergeletak sebuah karangan bunga mawar hitam besar. Karangan bunga yang dikirimkan Novi tadi sore. Arya mendekatinya dengan tangan bergetar, mengambil kartu ucapan yang terselip di antaranya. Selamat atas kesuksesanmu di lobi Grand Crystal hari ini, Mas. Sampai jumpa di pesta nanti malam. Oh, omong-omong, tagihan rumah dan pajak properti ini sudah jatuh tempo atas nama pribadimu sebagai direktur operasional yang hebat. Silakan dinikmati. Arya terduduk di lantai yang dingin. Ia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah mimpi buruk yang tidak memiliki pintu keluar. Keheningan rumah itu terasa jauh lebih menekan daripada teriakan penagih utang. Ia menyadari bahwa Novi tidak sedang bermain. Novi sedang membedah hidupnya hidup-hidup. Novi yang sejak tadi berdiri di kegelapan apartemen seberang jalan sambil memantau melalui jendela, merasakan sesak yang luar biasa di dadanya. Ia melihat cahaya lampu ponsel Arya dari kejauhan. Satu-satunya sumber cahaya di rumah besar yang kini menjadi penjara bagi suaminya. Fokus batin Novi kini terpecah antara rasa puas akan kebenaran dan rasa takut akan kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Ia mengambil keputusan berisiko tinggi malam itu. Ia tidak akan menginap di apartemen rahasianya. Ia akan kembali ke rumah itu, masuk ke dalam kekosongan itu, dan menghadapi Arya secara langsung dalam kegelapan sebelum pesta dimulai besok. Tekanan batin baru muncul. Jika ia kembali ke sana tanpa pengawalan Bagas, kemarahan Arya yang tak terkendali bisa menjadi ancaman fisik. Namun bagi Novi, ia ingin melihat mata Arya sekali lagi di tengah puing-puing kebohongannya sendiri untuk memastikan bahwa tidak ada lagi satu alasan bagi hatinya untuk tetap tinggal. Kegelapan di dalam apartemen rahasia itu terasa lebih jujur bagi Novi daripada cahaya lampu kristal yang selama ini menerangi rumah tangganya. Dari balik jendela kaca yang tinggi, ia bisa melihat fasad rumah lamanya di seberang jalan yang kini tampak seperti kotak beton tanpa nyawa. Sejak ia melangkah keluar dan mengosongkan rumah itu, Novi merasa sebagian beban di pundaknya luruh. Namun, ada kekosongan baru yang merayap di dadanya. Ia tidak lagi merasa seperti seorang istri.
Ia merasa seperti komandan yang baru saja melulu lantakkan wilayahnya sendiri demi membasmi parasit yang bersarang di sana. Ponsel di atas meja marmer terus-menerus menyala, menerangi kegelapan dengan cahaya putih yang agresif. Layar itu menunjukkan rentetan notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan singkat yang tertahan. Semuanya dari Arya. Novi tidak menyentuh ponsel itu. Ia tahu Bagas sudah memasang sistem penyaringan ketat. Panggilan Arya tidak akan pernah tersambung ke jalurnya. Semua dialihkan ke pesan suara otomatis yang dikelola oleh tim hukum Bagas. Namun melihat frekuensi panggilan itu yang kini sudah mencapai puluhan kali dalam hitungan jam memberi gambaran betapa hancurnya pertahanan diri suaminya di seberang sana. Ibu Novi, suara Bagas terdengar dari pengeras suara perangkat komunikasi di meja. Petugas pengadilan baru saja melaporkan bahwa surat pengosongan rumah dan penyitaan aset sementara sudah diserahkan di lokasi. Pak Arya ada di sana dan sepertinya Ibu Santi juga baru saja tiba. Novi memejamkan mata. Ia bisa membayangkan skenario di sana. Ibu Santi, wanita yang selalu membanggakan kemegahan rumah itu kepada teman-teman arisannya, kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa istana miliknya sebenarnya berdiri di atas tanah orang lain. Di depan rumah yang sudah kosong melompong, sebuah mobil taksi berhenti dengan terburu-buru. Buanti turun dengan wajah yang diselimuti kepanikan. Ia melihat dua orang pria berseragam rapi berdiri di depan gerbang, memegang map kuning dengan stempel resmi pengadilan negeri. Di samping mereka, Arya berdiri mematung dengan wajah pucat pasi, menggenggam selembar kertas yang gemetar di tangannya. Arya, apa-apaan ini? Kenapa orang-orang ini bilang kita harus keluar dari rumah besok pagi? Teriak Buanti. Suaranya melengking memecah keheningan kompleks. Mana Novi? Suruh dia bicara dengan orang-orang ini. Ini pasti kesalahan administrasi seperti yang kamu bilang kemarin, kan? Arya tidak menjawab, matanya kosong. Ia baru saja menyadari bahwa surat yang ia pegang bukan sekadar gertakan. Surat itu menyatakan bahwa seluruh aset properti termasuk rumah dan isinya adalah milik penuh Novi Artentia. Dan ia diperintahkan untuk mengosongkan premis tersebut karena adanya penyalahgunaan hak guna dan gugatan Wan Prestasi atas dana perusahaan. Bu suara Arya para nyaris berbisik semuanya habis. Novi, dia pemilik semuanya, dia yang menarik semua ini. Bu Santi merebut kertas itu dari tangan anaknya. Ia membaca setiap baris dengan mata yang membelala. Nama Novi Artentia tercetak tebal sebagai pemilik tunggal. Sementara nama Arya sama sekali tidak disebutkan dalam akta kepemilikan. Realitas itu menghantam Bu Santi lebih keras daripada serangan fisik. Selama ini ia menghina Novi sebagai benalu. Namun ternyata ia dan anaknya sendirilah yang selama ini hidup dari sisa-sisa kemurahan hati wanita yang mereka injak-injak itu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Banti mulai sesak napas, tangannya mencengkeram dadanya. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini berubah menjadi pucat kebiruan. Rumah ini perhiasanku, arisanku. Pandangan Bu Santi mulai mengabur. Dunia di sekelilingnya seolah berputar. Harga diri yang ia bangun di atas kekayaan menantunya kini runtuh berkeping-keping. Sebelum Arya sempat menangkapnya, Buanti sudah jatuh lunglai di atas aspal dingin halaman rumah. Jatuh pingsan di tengah kegagahan gedung yang kini bukan lagi miliknya. Arya berteriak memanggil ibunya, namun tangannya tetap meraih ponsel di saku celananya. Ia tidak peduli pada ibunya yang tergeletak. Ia hanya ingin menghubungi Novi. Ia menekan nomor Novi untuk yang ke-100 kalinya. Angkat, Novi, sialan. Angkat, terangnya histeris. Setiap kali ia menekan tombol panggil, suara operator yang dingin dan datar selalu menjawab, "Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan atau tidak dapat menerima panggilan." Arya mencoba menghubungi Bagas, namun hasilnya sama. Semua aksesnya telah diblokir total. Ia merasa seperti orang yang dikunci di dalam ruang kedap udara. Berteriak sekencang apun, namun tidak ada yang mendengar. Ia mencoba mengirim pesan melalui aplikasi obrolan. Namun, hanya ada tanda centang satu yang dingin. Ia telah dihapus dari kehidupan Novi. Seolah-olah ia tidak pernah ada. Novi melihat dari kejauhan melalui teropong kecil. Saat sebuah ambulans datang menjemput Bu Santi, ia melihat Arya yang tampak bingung. Antara harus ikut ke rumah sakit atau tetap menjaga sisa-sisa egonya di depan rumah yang sedang disegel. Akhirnya Arya naik ke dalam ambulans dengan bahu yang merosot. Tampak seperti pria tua yang kehilangan arah. Novi menurunkan teropongnya. Batinnya bergejolak hebat. Ia merasa puas melihat keadilan ditegakkan. Namun di sisi lain, ia mulai bertanya-tanya apakah ia terlalu kejam.
Ia melihat seorang wanita tua jatuh pingsan karena ulahnya. Namun, ingatan itu segera tertimpa oleh bayangan Ibu Santi yang menyebutnya pembawa sial dan istri yang tak punya apa-apa. Kebaikan yang diberikan pada orang yang salah hanyalah pupuk untuk kesombongan mereka. Gumam Novi mencoba menguatkan hatinya yang mulai goyah. Ia berbalik menuju meja riasnya. Di sana sudah tersedia gaun malam berwarna merah marun yang sangat elegan. Rancangan desainer ternama malam adalah acara puncak di Grand Crystal. Pesta yang seharusnya menjadi ajang pamer bagi Arya. Kini akan ia ubah menjadi panggung penghakiman terakhir. Novi mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko malam itu. Ia membuka blokir pesan untuk Arya hanya selama 10 detik. Ia mengetik satu kalimat singkat. Besok malam jam aku akan menunggumu di lobi Grand Crystal. Datanglah jika kamu masih punya sedikit sisa keberanian untuk mengakui siapa dirimu yang sebenarnya. Setelah menekan tombol kirim, ia segera memblokir nomor itu kembali. Tekanan batin baru muncul menghimpit Novi. Dengan mengirim pesan itu, ia memberikan harapan palsu bagi Arya bahwa mungkin ada ruang untuk negosiasi. Ia tahu Arya akan datang dengan segala macam manipulasi dan air mata palsu untuk mendapatkan kembali hartanya. Novi harus mempersiapkan mentalnya agar tidak luluh oleh sisa-sisa kenangan manis masa lalu saat konfrontasi fisik terjadi besok. Ia berdiri di depan cermin menatap matanya sendiri. Ia tidak melihat lagi Novi yang lemah dan penurut. Ia melihat seorang wanita yang siap membakar seluruh jembatan masa lalunya demi membangun masa depan yang benar-benar miliknya sendiri. Perang yang sesungguhnya belum berakhir. Pesta besok malam adalah tempat di mana ia akan menyaksikan sendiri bagaimana kesombongan itu benar-benar runtuh bersama dunia mewah yang selama ini mereka banggakan. Pagi yang merayap di langit Jakarta membawa hawa yang jauh lebih menyesakkan daripada polusi yang menyelimutinya. Novi berdiri di depan cermin besar di apartemen rahasianya. Merapikan blazer berwarna merah marun yang membungkus tubuhnya dengan sempurna. Blazer itu tajam, tegas, mencerminkan batinnya yang kini telah membeku setelah melihat area terpuruk di halaman rumah kosong mereka semalam. Rasa iba sempat mencoba mengetuk dinding hatinya saat melihat ambulans membawa Ibu Santi. Namun setiap kali denyut itu muncul, gema suara Arya yang menghinanya sebagai istri numpang hidup di pesta reuni kembali membakar sisa-sisa empati itu. Hari ini adalah hari eksekusi, bukan eksekusi fisik, melainkan eksekusi terhadap martabat palsu yang selama ini dipelihara Arya dengan uang milik Novi. Novi melangkah keluar disambut oleh Bagas yang sudah menunggu di depan mobil sedan hitam yang berbeda dari sebelumnya. Bagas menatap bosnya dengan tatapan penuh hormat sekaligus waspada. Pak Arya sudah tiba di kantor saya, Bu. Dia datang 2 jam lebih awal. Kondisinya cukup berantakan. Biarkan dia menunggu. Bagas. Seseorang yang merasa memiliki segalanya perlu belajar. Bagaimana rasanya tidak memiliki kendali bahkan atas waktu? Jawab Novi dingin. Kantor hukum Bagas terletak di lantai 30 sebuah gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Ruangannya didominasi oleh kaca besar, kayu gelap, dan aroma kertas legal yang kaku. Saat pintu kaca terbuka, Novi melihat sosok Arya duduk di salah satu kursi kulit di ruang tunggu. Arya tampak hancur. Jas yang dikenakannya, jas yang sama dengan yang ia pakai kemarin tampak kusut. Rambutnya yang biasanya klimis kini berantakan dan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan ia tidak tidur sedetik pun. Begitu melihat Novi, Arya langsung berdiri. Matanya memancarkan campuran antara amarah, harapan palsu, dan ketakutan yang luar biasa. Novi, akhirnya kamu datang. Arya mencoba melangkah mendekat, namun Bagas dengan sigap berdiri di antara mereka. Silakan masuk ruang rapat, Pak Arya. Ujar Bagas dengan nada profesional yang datar. Di dalam ruang rapat yang kedap suara, Novi duduk di kursi utama. Sementara Arya duduk di hadapannya dengan tangan yang terus gemetar di atas meja jati. Di samping Novi, Bagas mulai membuka map tebal yang berisi rincian aset, surat pencabutan kuasa, dan berkas gugatan cerai. Novi, tolong kita bicarakan ini baik-baik. Kenapa harus sampai seperti ini? Suara Arya paruh jauh dari nada angkuh yang ia tunjukkan di pesta reuni. Ibu masuk rumah sakit semalam. Dia pingsan karena stres melihat orang-orang pengadilan itu. Kamu tega melakukan ini pada keluargamu sendiri. Novi menatap Arya dengan tatapan yang sangat tenang. Sebuah ketenangan yang justru membuat Arya semakin terdesak. Keluargaku, Mas. Seingatku di pesta itu kamu bilang aku hanyalah benalu yang beruntung bisa menumpang di hidupmu yang hebat. Jadi aku hanya membantu mewujudkan duniamu yang sesungguhnya. Dunia tanpa benalu sepertiku. Aku hilaf Nov.
Aku hanya ingin terlihat hebat di depan teman-temanku dan Maya. Arya mulai terisak. Sebuah pemandangan yang dulu mungkin akan membuat Novi luluh. Namun kini hanya terasa seperti sandiwara murahan. Tolong cabut laporan penyitaan itu. Jangan ambil mobilnya. Aku tidak bisa bekerja tanpa fasilitas itu. Harga diriku di kantor akan hancur jika mereka tahu aku tidak punya apa-apa. Harga diri. Novi mengulang kata itu dengan nada rendah namun tajam. Kamu memikirkan harga dirimu di kantor, tapi kamu tidak pernah memikirkan harga diriku saat kamu memaki dan merendahkanku di depan orang banyak. Kamu menggunakan uangku untuk memikat wanita lain. Menjanjikan villa yang kubangun dengan air mataku sendiri. Dan sekarang kamu meminta belas kasihanku agar fasilitas itu tidak ditarik. Arya tiba-tiba bergeser dari kursinya. Di depan Bagas dan beberapa staf administrasi yang sempat mengintip dari balik pintu kaca. Arya jatuh berlutut. Ia bersujud di dekat kaki Novi, mencengkeram ujung meja dengan keputusasaan yang nyata. Aku mohon, Novi, ambil apa saja, tapi sisakan satu mobil dan biarkan aku tinggal di rumah itu sampai masalah audit ini selesai. Aku akan melakukan apapun. Aku akan meminta maaf secara publik. Tolong jangan buat aku menjadi gelandangan. Novi menarik napas panjang, merasakan sesak yang luar biasa di dadanya. Melihat pria yang dulu ia puja bersujud di kakinya bukan memberinya kebahagiaan, melainkan kesedihan mendalam atas waktu yang ia sia mencintai orang yang salah. Namun, ia tahu jika ia memberi celah sedikit saja, Arya akan kembali menginjaknya esok hari. Novi berdiri membuat kursi kayunya berderit nyaring di ruangan yang sunyi itu. Ia menatap kepala Arya yang tertunduk. Bangunlah, Mas. Jangan rendahkan dirimu lebih jauh lagi, ucap Novi. Suaranya kini bergetar oleh emosi yang tertahan. Kamu tahu apa kesalahan terbesarmu? Bukan karena kamu tidak punya uang, tapi karena kamu berpikir bahwa harga diri bisa dibeli dengan fasilitas. Kamu merasa hebat karena mobil mewah, rumah megah, dan jabatan yang kuberikan. Tapi hari ini kamu membuktikan tanpa semua benda mati itu, kamu tidak punya apa-apa di dalam dirimu. Novi memberi isyarat kepada Bagas untuk memberikan surat pernyataan yang harus ditandatangani Arya. Harga diri itu tidak ada pada kunci mobil atau sertifikat rumah. Arya, harga diri itu ada pada kejujuran dan bagaimana kamu memperlakukan orang yang mendukungmu saat kamu di bawah. Kamu telah menjual harga dirimu sendiri demi tepuk tangan palsu dari orang-orang seperti Maya. Novi berjalan menuju pintu. Namun ia berhenti sejenak tanpa menoleh. Bagas akan mengurus sisa teknisnya. Semua fasilitas tetap ditarik. Rumah itu akan dijual untuk menutupi kerugian perusahaan akibat penyelewengan dana yang kamu lakukan. Untuk Ibu Santi, aku sudah melunasi biaya rumah sakitnya untuk 3 hari ke depan sebagai tanda perpisahan terakhirku. Novi melangkah keluar dari ruang rapat, meninggalkan Arya yang masih bersujud sambil menangis meraung-raung. Di koridor kantor, Novi merasakan kakinya lemas. Ia telah memenangkan konfrontasi ini, namun beban batinnya justru meningkat. Ia menyadari bahwa menghancurkan Arya berarti, ia juga harus menghancurkan sisa-sisa impian masa mudanya tentang sebuah keluarga. Ia masuk ke dalam lift. Jantungnya berdegup kencang. Ia baru saja mengambil keputusan besar. Ia tidak akan bersembunyi lagi. Ia memutuskan untuk mengadakan konferensi pers kecil sore ini, untuk membersihkan namanya dari segala rumor miring yang mungkin disebarkan Arya sebagai bentuk serangan balik. Keputusan ini berisiko tinggi. Ia akan menyeret masalah rumah tangganya ke ranah publik dan mengundang perhatian media pada kehidupan pribadinya yang selama ini tertutup. Namun, Novi tahu untuk benar-benar bebas, ia harus memastikan bahwa tidak ada satupun kepingan kebohongan Arya yang tersisa untuk menghantuinya. Gemas, suara tangisan Arya di ruang rapat tadi masih berdenging di telinga Novi, seperti frekuensi radio rusak yang menolak untuk mati. Saat ia melangkah keluar dari gedung perkantoran milik Bagas, udara panas Jakarta menyergapnya. Namun, Novi justru merasa menggigil. Ia masuk ke dalam mobil, menyandarkan kepala pada sandaran jok kulit yang dingin. Di dalam kabin yang kedap suara itu, ia akhirnya melepaskan napas yang sejak tadi ia tahan di hulu paru-parunya. Ada sebuah kemenangan yang hambar. Melihat pria yang dulu ia cintai bersujud di kakinya bukan memberinya kepuasan surgawi, melainkan sebuah konfirmasi pahit bahwa ia telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya membangun sebuah monumen cinta untuk seorang pria yang ternyata hanyalah cangkang kosong. Bu Novi, kita langsung ke Grand Crystal untuk persiapan acara nanti malam. Suara Bagas memecah keheningan. Novi menatap keluar jendela, memperhatikan kerumunan orang di trotoar. Putar balik. Bagas, ikuti Arya.
Aku ingin melihat kemana sisa-sisa kesombongan itu akan membawanya. Bagas sempat ragu, namun ia mengangguk patuh. Ia memutar kemudi menjaga jarak aman di belakang taksi konvensional yang baru saja dinaiki Arya dengan wajah yang hancur. Taksi itu berhenti di depan sebuah kafe bergaya modern di kawasan Jakarta Selatan. Dari dalam mobil yang kacanya gelap, Novi memperhatikan Arya turun dengan langkah limbung. Arya merapikan jasnya yang kusut dengan gerakan mekanis, mencoba memulihkan sedikit martabat yang tersisa sebelum masuk ke dalam. Di salah satu meja sudut, Maya sudah menunggu. Wanita itu tampak cantik dengan blus sutra dan tas branded. Yang Novi tahu persis dibeli menggunakan dana talangan dari salah satu vendor perusahaannya atas memo palsu yang dibuat Arya. Novi memperhatikan melalui perangkat penyadap kecil yang dipasang Bagas pada ponsel Arya sebelumnya. Sebuah tindakan ilegal yang ia izinkan demi memastikan keamanan asetnya. Mas Arya, kenapa penampilanmu berantakan sekali? Suara Maya terdengar dari speaker mobil penuh nada manja yang kini terasa menyengat. Dan kenapa kamu naik taksi? Mana mobil sport MU? Aku sudah menunggu hampir 1 jam. Arya duduk dengan napas memburu. Ia meraih tangan Maya. Mencengkeramnya seolah wanita itu adalah pelampung terakhir di tengah samudera yang mengamuk. Maya, dengarkan aku. Ada masalah besar. Novi, dia gila. Dia memblokir semua akunku dan mengambil kembali mobil itu. Ini hanya sementara. Aku akan menuntutnya secara hukum. Tapi untuk sekarang aku butuh bantuanmu. Senyum manis di wajah Maya perlahan memudar. Digantikan oleh kerutan kening yang tajam. Bantuan apa maksudmu, Mas? Aku butuh tempat tinggal sementara. Dan kalau kamu punya simpanan, aku butuh setidaknya Rp juta untuk membayar pengacara lain yang lebih hebat dari Bagas. Ujar Arya dengan suara serak. Setelah aku mendapatkan bagianku dari aset Novi, aku akan mengembalikannya 10 kali lipat. Kita bisa ke Bali. Kita bisa hidup mewah selamanya. Maya, kamu percaya padaku, kan? Maya menarik tangannya dari genggaman Arya. Seolah-olah kulit pria itu baru saja berubah menjadi bara api. Ia menatap Arya dengan tatapan yang sangat dingin. Sebuah tatapan yang belum pernah Arya lihat sebelumnya. Mas, kamu bercanda? Maya tertawa. Namun tawa itu terdengar sangat meremehkan. Kamu memintaku uang dan menginap di apartemenku. Aku bersamamu karena kamu adalah direktur operasional sukses yang punya masa depan cerah. Bukan karena aku ingin menjadi penampungan bagi pria bangkrut yang kalah perang melawan istrinya sendiri. Maya, apa yang kamu katakan? Kita punya rencana. Rencana itu hanya berlaku kalau kamu punya modal. Arya potong Maya sambil berdiri, menyampirkan tas mewahnya ke bahu. Aku tidak punya waktu untuk drama rumah tangga yang memuakkan ini. Jika semua fasilitas itu ternyata milik istrimu, berarti selama ini kamu hanyalah pria yang berakting kaya. Dan aku tidak berkencan dengan aktor gagal. Tanpa menoleh lagi, Maya melangkah keluar dari kafe. Ia melewati mobil Novi tanpa menyadari bahwa pemilik dari segala kemewahan yang ia puja sedang menatapnya dengan rasa muak yang mendalam. Di dalam kafe, Arya terpaku. Ia mencoba mengejar. Namun, pelayan kafe menghentikannya karena tagihan kopi Maya belum dibayar. Dengan tangan bergetar, Arya merogoh dompetnya, hanya menemukan beberapa lembar uang ratusan ribu. Sisa uang tunai yang sempat ia ambil dari laci rumah sebelum dikosongkan. Beberapa menit kemudian, Arya keluar dari kafe itu. Ia tidak lagi memanggil taksi. Ia berjalan tanpa arah di trotoar Sudirman yang sibuk. Di tengah hiruk pikuk orang-orang kantor yang baru saja menyelesaikan jam kerja mereka. Jas mahalnya kini tampak seperti kostum yang salah ukuran. Tiba-tiba kaki Arya terasa lemas. Ia terduduk di atas trotoar semen yang keras, menyandarkan punggungnya pada tiang lampu jalan. Ia menatap deretan gedung pencakar langit yang menjulang di depannya, termasuk menara Grand Crystal yang puncaknya tertutup awan mendung. Pada detik itu, kesadaran itu menghantamnya seperti palu godam. Segala pujian yang ia terima, rasa hormat dari rekan-rekannya, bahkan kasih sayang dari Maya dan ibunya, semuanya dibangun di atas pondasi yang bukan miliknya. Dunianya hanyalah istana pasir megah yang ia banggakan dengan sombong. Namun, ia lupa bahwa istana itu berdiri sepenuhnya di atas tanah milik Novi. Dan sekarang saat air pasang datang berupa kebenaran, istana itu rata dengan tanah, menyisakan dirinya yang basah dan kedinginan sendirian. Dari dalam mobil, Novi melihat Arya yang menunduk dalam, menutup wajah dengan kedua tangannya di tengah keramaian trotoar. Hati Novi berdenyut, bukan lagi karena cinta,
tapi karena ia menyadari betapa hancurnya harga diri seorang pria ketika ia kehilangan topengnya. Bu Novi, tanya Bagas lembut. Apakah kita perlu memberikan surat gugatan cerai resminya sekarang? Petugas pengadilan sudah bersiap. Novi menarik napas panjang. Fokus batinnya kini mencapai titik paling kritis. Ia sudah melihat Arya hancur. Namun ia tahu Arya belum benar-benar selesai. Pria dengan ego setinggi Arya biasanya akan menjadi lebih berbahaya saat mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Ia khawatir Arya akan melakukan tindakan nekat malam ini di pesta reuni, atau menggunakan media untuk memutarbalikkan fakta sebagai upaya balas dendam terakhir. Belum, Bagas? Ujar Novi dengan suara yang kini terdengar lebih berwibawa dan penuh risiko. Simpan surat itu untuk malam ini. Aku akan menyerahkannya sendiri di atas panggung di hadapan semua tamu undangan. Aku ingin dia menandatanganinya di bawah sorotan lampu agar dunia tahu bahwa hari ini aku bukan hanya menceraikannya, tapi aku juga menghapus eksistensinya dari duniaku secara permanen. Keputusan ini sangat berisiko. Menyerahkan surat cerai di depan publik bisa merusak reputasi bisnis Novi jika publik menganggapnya terlalu kejam. Namun bagi Novi, ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan Arya tidak akan pernah berani muncul lagi di kehidupannya. Jalan, Bagas. Kita punya pesta yang harus disiapkan, ucap Novi. Matanya tetap menatap lurus ke depan, tak lagi menoleh ke arah pria yang masih meratapi nasibnya di trotoar itu. Riuh rendah suara orkestra di ballroom Grand Crystal malam itu terdengar seperti simfoni kemenangan bagi semua orang, kecuali bagi satu pria yang berdiri gemetar di ambang pintu masuk. Novi berdiri di atas panggung kecil, memegang mikrofon dengan jemari yang stabil. Gaun merah marunnya menyapu lantai, memancarkan aura otoritas yang mematikan segala keraguan. Di bawah lampu sorot, ia bukan lagi istri yang diam-diam membiayai hidup suaminya. Ia adalah matahari yang kini memutuskan untuk berhenti memberikan cahayanya kepada planet yang mati. Malam ini, suara Novi bergema, tenang namun bertenaga. Saya tidak hanya merayakan 10 tahun berdirinya Grand Crystal, saya merayakan kejujuran. Selama bertahun-tahun, saya membiarkan diri saya menjadi bayang-bayang demi menjaga sebuah kebohongan yang saya sebut sebagai pernikahan. Saya pikir dengan merendah saya bisa menjaga keharmonisan. Namun saya belajar satu hal pahit. Kesombongan tidak bisa disembuhkan dengan kebaikan. Ia hanya akan semakin besar hingga menelan pemberinya. Di sudut ruangan, Arya berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi, matanya nanar menatap panggung. Di sampingnya, beberapa rekan kantor yang dulu ia sombongkan kini menjaga jarak. Seolah-olah ia adalah pengidap penyakit menular. Maya yang ia harapkan menjadi pelarian, bahkan tidak menoleh ke arahnya. Sibuk mencari perhatian dari tamu undangan lain yang lebih menjanjikan, Novi memberi isyarat kepada Bagas. Pria itu melangkah maju membawa sebuah map kulit berwarna hitam. Novi mengambil map itu dan menuruni panggung. Melangkah tepat ke arah Arya. Ruangan mendadak senyap. Setiap mata tertuju pada mereka. Sebuah konfrontasi terbuka yang mempertaruhkan reputasi Novi. Namun ia tidak peduli lagi. Risiko dicap kejam adalah harga kecil untuk sebuah kebebasan mutlak. Ini adalah surat cerai dan dokumen kesepakatan pembagian harta. Mas, ucap Novi saat ia berdiri tepat di depan Arya. Harta yang kubagi hanyalah apa yang benar-benar kamu hasilkan sendiri dari gaji pokokmu selama ini yang jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membayar bunga hutang pribadimu. Selebihnya termasuk rumah, mobil, dan seluruh aset perusahaan secara sah kembali ke tanganku. Arya menatap map itu lalu menatap Novi dengan mata berkaca-kaca. Tolong di depan semua orang ini, kamu benar-benar mau menghancurkanku sampai ke dasar. Aku tidak menghancurkanmu, Mas. Aku hanya mencabut fondasi palsu yang selama ini kamu klaim sebagai milikmu. Kamu yang memilih untuk berdiri di atas pasir, jawab Novi. Ia meletakkan sebuah pulpen mahal di atas map itu. Tanda tangani sekarang. Atau kita akan bertemu di pengadilan dengan bukti penyelewengan dana perusahaan yang sudah disiapkan Bagas. Pilihannya ada padamu. Jatuh dengan sedikit sisa harga diri atau jatuh sebagai narapidana. Tangan Arya bergetar hebat saat ia meraih pulpen itu. Di bawah tatapan menghakimi dari ratusan orang yang dulu ia coba buat terkesan, Arya membubuhkan tanda tangannya. Setiap goresan tinta itu terasa seperti paku yang mengunci peti mati kehidupannya. Yang megah. Setelah selesai, Novi mengambil kembali map itu, menyerahkannya pada Bagas dan berbalik tanpa sepatah kata pun. Ia tidak menoleh lagi saat Arya keluar dari bro dengan bahu yang lunglai.
Seorang pria yang kini benar-benar menjadi orang asing di bangunan miliknya sendiri. 3 bulan kemudian, sinar matahari pagi masuk melalui jendela kantor baru Novi yang lebih luas dan cerah. Ia baru saja menandatangani kontrak ekspansi bisnis ke pasar internasional bersama Emer Julin, seorang investor yang menghargai ketegasan dan visi bisnis Novi. Beban emosional yang dulu menghimpit dadanya setiap kali pulang ke rumah kini telah menguap. Ia tidak lagi bangun dengan ketakutan akan hinaan atau tuntutan mertua. "Terima kasih atas kepercayaannya, Bu Novi," ujar Emer Julin sambil menjabat tangannya. Sangat jarang menemukan pemimpin yang begitu fokus dan tidak terpengaruh oleh urusan pribadi. Novi tersenyum. Kali ini senyumnya sampai ke mata. "Urusan pribadi saya adalah apa yang membuat saya sekuat ini, Mr. Julin. Sekarang fokus saya hanya pada masa depan." Setelah tamu-tamunya pergi, Dina masuk ruangan dengan membawa 2 gelas kopi. "Bagaimana rasanya, CEO?" godanya. Novi menghela napas lega. Rasanya seperti akhirnya bisa bernapas tanpa perlu meminta izin pada siapapun. "Din, ngomong-ngomong," Dina duduk di sofa, wajahnya sedikit berubah serius. "Aku tidak sengaja melewati kawasan pinggiran kemarin saat mencari bahan kain. Aku melihat mereka, Nov." Di sebuah rumah kontrakan sempit di Gang Buntu, Novi terdiam sejenak. Ia tahu siapa yang dimaksud Dina. Di sebuah pemukiman padat di pinggiran kota, suara bising knalpot motor dan tangisan anak tetangga menembus dinding tipis sebuah kontrakan 2 petak. Di dalamnya, Bu Santi duduk di atas kasur tipis di lantai, mengipasi dirinya dengan potongan kardus. Wajahnya yang dulu dipoles riasan mahal kini tampak kusam dan dipenuhi garis-garis kecemasan. "Arya, mana air minumnya? Ibu haus," teriak Bu Santi. Suaranya kini serak dan kehilangan wibawa. Arya keluar dari dapur kecil yang pengap, membawa segelas air hangat di dalam gelas plastik kusam. Ia mengenakan kaos oblong yang sudah bolong di bagian bahu. Tidak ada lagi jas buatan penjahit ternama. Tidak ada lagi jam tangan mewah. Ia baru saja pulang dari interview kerja sebagai staf administrasi di sebuah toko bangunan dan hasilnya ditolak karena catatan karirnya yang dianggap bermasalah. "Sabar, Bu. Uang kita tinggal sedikit. Kita harus hemat sampai aku dapat kerja," sahut Arya lemas. "Ini semua salahmu." Tangis Banti pecah. Pengulangan emosi yang kini menjadi makanan sehari-hari mereka. "Kalau saja kamu tidak sombong di depan Novi, kalau saja kamu tidak main gila dengan perempuan bernama Maya itu, kita tidak akan berakhir di tempat kotor ini." "Ibu malu." "Arya, malu kalau ketemu teman-teman arisan." Arya hanya diam. Ia menatap dinding kontrakan yang berjamur. Penyesalan adalah api yang membakarnya pelan-pelan setiap hari. Ia teringat bagaimana ia menyebut Novi, numpang hidup. Sekarang di tempat sempit ini, ia menyadari bahwa justru dialah parasit yang selama ini menghisap kehidupan dari inang yang begitu mencintainya. Kesombongannya telah membangun istana pasir yang indah. Namun ia sendiri yang mengundang badai untuk meruntuhkannya. Kembali ke kantornya, Novi berdiri di balkon menatap gedung Grand Crystal di kejauhan. Hidupnya kini bersih dari parasit. Namun, ia tahu perjalanan barunya bukan tanpa tantangan. Ia baru saja mengambil sebuah keputusan besar yang berisiko bagi citra perusahaannya. Ia akan mengubah bekas rumah mewah mereka menjadi sebuah yayasan pemberdayaan perempuan korban kekerasan finansial dan emosional. Keputusan ini mengundang pro dan kontra di jajaran direksi karena dianggap terlalu personal. Namun, Novi tidak bergeming. Baginya, itu adalah cara terbaik untuk mengubah luka masa lalu menjadi kekuatan bagi orang lain. Tekanan batin baru mulai muncul. Ia tahu bahwa dengan membuka yayasan ini, ia akan terus dikaitkan dengan skandal masa lalunya dengan Arya. Namun, Novi menatap langit Jakarta yang biru dengan mantap. Ia bukan lagi wanita yang takut pada bayang-bayang. Ia adalah pemilik cahaya itu sendiri. "Siapkan berkas peresmian yayasannya minggu depan, Bagas," ujar Novi melalui interkom. "Dan pastikan nama saya Novi Artentia tertulis, berdehem, sebagai pendiri tunggal tanpa gelar istri atau embel-embel siapapun di belakangnya." Cerita tentang istri yang menumpang hidup itu telah usai. Kini hanya ada cerita tentang seorang wanita yang berdiri tegak di atas istananya sendiri. Istana yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh kesombongan pria manapun. Jangan mengukur nilai seseorang dari diamnya. Seringkali orang yang paling tenang di dalam ruangan adalah orang yang paling kuat. Diamnya Novi bukanlah tanda menyerah, melainkan strategi dan kesabaran. Jangan pernah meremehkan pasangan atau rekan yang terlihat numpang hidup. Karena bisa jadi merekalah alasan mengapa atap di atas kepalamu tidak rubuh.
Kesombongan adalah keretakan yang tak terlihat. Arya jatuh bukan karena ia kehilangan uang, tapi karena ia kehilangan realitas. Saat kita mulai merasa lebih tinggi dari orang lain dan melupakan tangan yang membantu kita mendaki, saat itulah kita sebenarnya sedang menggali lubang kehancuran kita sendiri. Harga diri tidak bisa disewa, fasilitas mewah, mobil mengkilap, dan jabatan mentereng hanyalah pinjaman duniawi. Harga diri yang sejati terletak pada kejujuran, integritas, dan cara kita memperlakukan manusia lain saat kita berada di puncak tanpa karakter. Kekayaan hanyalah kostum yang bisa dilepas kapan saja. Berani melepaskan untuk menyelamatkan diri. Terkadang mencintai diri sendiri berarti harus tega menghancurkan jembatan menuju masa lalu yang beracun. Novi mengajarkan kita bahwa memulai hidup baru di usia berapun, dalam kondisi apapun jauh lebih baik daripada bertahan di dalam istana yang penuh penghinaan. Kisah Novi dan Arya mungkin fiksi, namun emosi di dalamnya sangatlah nyata. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu membumi saat di atas dan tetap tegak saat sedang diuji di bawah. Terima kasih telah menjadi pembaca dan penonton yang setia. Sampai jumpa di naskah drama berikutnya di mana kita akan membedah lagi sisi-sisi lain dari rumitnya logika emosi manusia. Iya.